Oke. Baik, personal finance gitu ya, sebenarnya, yang kita perlu garis bawahi ketika, mulai suatu kelas gitu ya, kita harus, dalam benak kita, kita harus punya tiga mindset ini gitu ya, yaitu yang pertama, apa yang ingin dipelajari ya dari personal finance yang saya coba terangkan ini gitu ya. Terus yang kedua, kenapa mengikuti kelas ini? Apa, misalnya teman-teman merasa kurang tahu tentang personal finance bagian apa gitu ya, atau kurangnya di mana, atau tidak cocoknya di mana gitu ya. Jadi teman-teman sudah harus, menurut saya, punya mindset bahwa teman-teman, mau ngapain gitu ya, apa yang pengen dipelajari, kenapa gitu ya ikut kelas ini? Apa yang menjadi kekurangan kita ketika, ikut kelas ini gitu ya. Jadi jangan kosong-kosongan gitu ya. Tapi, kalau bisa teman-teman udah ada basic, pengetahuan yang sedikit gitu ya. Setelah ikut kelas lalu ngapain? Habis itu kita harus membuat suatu work plan dari suatu kelas. Nah, ketika kita menjalani 3 ini mudah-mudahan gitu ya, apa yang kita pelajari ini bukan suatu kesia-siaan gitu ya, jadi, tetap berguna. Sebelumnya, suara saya cukup jelas terdengar ya, jadi, nggak ada gangguan apapun. Jadi, kalau kurang jelas atau bagaimana silakan, di-chat aja nggak apa-apa, atau mau ngomong langsung juga, it's okay gitu ya. Ya basic konsep daripada personal finance itu sebenarnya simple gitu ya. Sebenarnya, apa itu finance? Finance itu kan keuangan gitu ya. Kalau personal, finance itu artinya, keuangan pribadi gitu ya. Keuangan personal, satu persatu orang gitu. Jadi sebenarnya apa sih sebenarnya? Personal finance itu sebenarnya, in a nutshell gitu ya, cara kita memperlakukan uang kita gitu ya. Apakah kita memperlakukannya sebagai sebuah bisnis, maksudnya jalan pikirnya sama seperti seorang bisnismen yang, paling nggak profit atau paling tidak sustainable gitu ya, dalam menjalankan bisnisnya gitu ya. Atau kita biarin aja, oh ya udahlah gitu ya, yang penting, kita punya, tabungan terus nambah gitu ya, tapi kita nggak memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi tabungan kita bernilai di masa depan nggak gitu ya. Jadi, itu yang leave it is gitu ya. Jadi, kita biarin aja gitu ya. Atau kita membuat sebagai non-profit organization ya, artinya ya sosial aja, kebutuhan diri sendiri nggak ada profitnya gitu ya, nggak ada untuk ke depannya bagaimana gitu ya. Atau yayasan ya, karena sekarang era-era, sandwich ya, di mana mungkin gitu ya, saya nggak beranggapan bahwa sandwich itu salah atau bagaimana gitu ya. Tapi mungkin, ketika kita, mungkin, perlu untuk menanggung orang tua gitu ya, itu, kita harus treat juga, sebagai consideration gitu ya. Yayasan jangan salah, yayasan juga bisa untung gitu ya. Jadi, sebenarnya, terserah kita gitu ya memperlakukan bagaimana, uang kita, itu it's up to you gitu ya. Tapi kalau misalnya kita mau, independence atau mau menjadi sesuatu yang mandiri finansialnya, kita harus memperlakukannya paling dekat itu seperti bisnis. Karena bisnis ada komponen di mana dia sustainable gitu ya, dia growth gitu ya, terus dia menghasilkan profit gitu ya. Jadi, tapi bisnis juga bisa jadi yayasan gitu ya. Bisnis bisa jadi yayasan artinya kita bisa bisa, charities atau bisa, menanggung orang tua kita gitu ya. Tapi kita juga bisa, good job for society kayak NGO-NGO gitu ya. Jadi, walaupun tidak untung itu kita juga bisa berbuat baik kepada yang lain gitu. Jadi, bisnis itu jangan dikata bukan yayasan atau bukan NGO gitu ya, tapi ada komponen-komponen yang teman-teman bisa cari juga gitu di dalam bisnis itu, yaitu misalnya menanggung orang tua gitu ya, atau menanggung orang lain gitu ya, atau, anak asuh gitu ya, itu juga bagian dari, bisnis kita, memperlakukan bisnisnya gitu ya. Oke, nah kalau dalam bisnis gitu ya, dari sebuah financial institution gitu ya, harapan mereka itu adalah, misalnya joint venture atau, perusahaan yang dia mengolah dana dari, masyarakat gitu ya, reksadana atau apa ya. Mereka berharap bahwa pertumbuhan investment daripada, investornya itu dia lebih besar daripada net income ya. Ada sesuatu yang jadi income gitu ya, kemudian tapi investing-nya itu lebih besar. Artinya di sini kita memperlakukan pribadi kita adalah harusnya gitu ya, harusnya target kita itu adalah, uang dari investment kita
itu lebih tinggi daripada net income. Sampai suatu saat kita bisa mencapai financial independence. Nanti di akhir saya akan memberikan angka pasti target gitu ya, kira-kira posisi di mana kita sudah dikatakan financial independence itu seperti apa, tapi di akhir sesi ya. Nanti kita akan lihat target-targetnya gitu ya. Lanjut ya, sekarang kita, bicara tentang pribadi kita sendiri ya, mengenal diri kita sendiri bahwa kita dari umur 1 sampai 20 tahun itu adalah investment dari orang tua sebenarnya. Artinya orang tua mengeluarkan uang gitu ya, kemudian sampai pada tahap gimana kita bisa bekerja gitu ya. Itu adalah, nilai investasinya orang tua gitu ya, mungkin gitu ya. Tapi kita hanya bisa, bekerja sekitar 35 tahun ya, rata-ratanya gitu ya. Karena dari, usia hitungannya adalah, 20 sampai 55 atau 25 sampai 60-an gitu ya. Kita bisa bekerja secara optimal gitu ya. Jadi, time is limited ya. Jadi, pada saat kita bekerja ini masa kita terus-terusan bekerja, gitu ya. Itu adalah suatu basic premise ketika kita melakukan investasi gitu ya. Pada saat kita tua, kita harus mikirin pensiun gitu ya. Jadi kita, ada keterbatasan waktu, di mana waktu ini sebenarnya adalah hal yang paling berharga di dunia, gitu ya. Di mana, kita bisa compounding sesuatu, misalnya uang dengan, suatu waktu gitu ya. Misalnya kita tinggalkan di, suatu aset tertentu, dia akan berlipat-lipat jadinya ketika kita jual lagi mungkin 35 tahun kemudian gitu ya. Jadi, di sini, kelemahannya adalah time kita limited gitu ya. Kalau, suatu saat manusia tuh bisa nggak limited time-nya, maka kita sudah tidak perlu lagi untuk belajar cepat-cepat gitu ya, mengejar ketertinggalan misalnya 20 tahun, kita belajar SMA 20 tahun nggak usah gitu ya, kita bisa belajar, dalam progres 40 tahun gitu ya, kalau misalnya, time is not limited gitu ya. Jadi istilahnya ya kita bisa slow gitu ya, kalau misalnya kita nggak punya keterbatasan waktu. Tapi, ketika kita punya keterbatasan waktu, maka kita punya suatu opportunity cost gitu ya, punya suatu, kesempatan yang terbatas gitu ya, ketika kita melakukan investasi atau kita melakukan, hal-hal terkait uang kita, gitu ya. Makanya decision-decision kita terhadap, bagaimana me-manage uang ini, gitu ya, itu menjadi sangat penting bahkan, hitungan per, per harinya gitu ya, decision kita per hari itu bisa, compound sampai di masa depan gitu ya. Jadi, karena time ini limited, ini merupakan suatu basis kita berpikir bahwa kita harus mengelolanya dengan seefisien mungkin gitu ya. Jadi premisnya karena time is limited, maka kita harus mengelola dana kita dengan efisien, ya, efektif. Bagaimana ini? Ini adalah, yang saya coba untuk, terangkan gitu ya nanti, dalam 50 slide ke depan, ada sekitar 50 slide gitu ya, tentang bagaimana kita mengatur alokasi dana gitu ya, dari income kita gitu ya. Terus habis itu bagaimana kita mengelola emergency fund gitu ya. Terus bagaimana kita mengelola investasi kita, gitu ya. Investasinya di sini ada banyak aset yang nanti saya akan coba terangkan, gitu ya. Kemudian nanti kita akan, managing expenses dan related cost ya. Terutama kalau credits nanti mungkin ada hubungannya dengan expenses gitu ya. Tapi kalau yang lain insurance sama rents nanti akan coba saya jelaskan terpisah, gitu ya. Kemudian bagaimana kita leverage, artinya leverage market cycle itu adalah memanfaatkan market cycle, entah itu recession atau economic boom dalam suatu, apa namanya, dalam suatu, pijakan kita untuk melompat lebih tinggi gitu ya. Jadi kita bisa, memanfaatkan gitu ya, recession maupun economic boom untuk kita, dapatkan return yang lebih tinggi dari biasanya gitu ya. Itu adalah bagaimana kita me-leverage market cycle gitu ya. Lalu yang pertama ya, income allocation gitu ya, atau funds ya, gitu ya. Sebenarnya kita, kebanyakan berpikir ini iPhone 14 Pro ya baru keluar ya kemarin ya, rame banget itu. Saya jalan-jalan ke mall ada, iPhone 14 terus rame banget pertama kali rilis kalau nggak salah kemarin ya, saya juga nggak tahu, tapi rame banget waktu itu.
Terus, biasanya kalau misalnya entah itu masih muda gitu ya, masih muda atau masih, baru bekerja gitu ya, kita kita mengatur uangnya all in one gitu ya. Satu account untuk semua expenses dan income gitu ya. Di mana ini, agak-agaknya, kurang bagus gitu ya, kurang bagus gitu ya. Karena tercampur ini akan sulit untuk menghitung gitu ya, akan sulit untuk menghitung. Kadang pun sebenarnya manusia tuh paling malas yang menghitung ya, paling malas untuk, mengerjakan sesuatu yang ya udah sehari-hari lah gitu ya, untuk ngeluarin sesuatu, masa ngeluarin parkir 1.000 aja dicatat gitu ya. Jadinya, ketika semua pengeluaran nggak dicatat kayak gini gitu ya, dalam satu account gitu ya, hasilnya bisa jadi suatu saat kita menemukan bahwa kita udah keluar banyak duit, tiba-tiba jadi nol aja. Kayak kita belum selesai 1 bulan, tiba-tiba jadi nol aja, gitu ya. Terus, income-nya ya nggak expenses-nya nggak terbatas, tapi income-nya yang masuk itu terbatas. Jadinya, kita dapat menemukan bahwa di all in one type ini, gitu ya, dia bisa jadi habis suatu saat, 1 bulan ini, habisnya, 1/2 bulan udah habis gitu ya. Ini yang biasa kita dapat di mungkin mahasiswa gitu ya, atau orang yang baru bekerja ya, di mana dia, income-nya, itu belum teratur dengan expenses-nya, terus masih dicampur jadi satu. Jadi ini merupakan suatu yang kurang baik lah, kurang baik, ketika kita, cuman, punya satu akun atau dijadiin gabungan gitu ya, nggak hanya cuman satu akun, bisa jadi gabungan dengan yang lain, expenses sama income-nya jadi satu gitu ya. Jadi ini, contoh yang kurang baik gitu ya dalam mengelola, funds atau income gitu ya. Nah ada lagi nih, ada lagi, tipe yang berbeda gitu ya. Ini coba saya pindahkan, ya. Oke. Ada lagi tipe yang berbeda di sini di mana, kita punya banyak dompet nih, banyak account gitu ya. Terus kita, pindah-pindahkan kita punya banyak bank gitu ya, banyak account di bank, terus kita atur nih untuk sekolah anak saya pindahkan ke sini. Terus untuk jajan saya pindahkan ke sini. Transport saya pindahkan ke sini, tersendiri BCA misalnya atau BNI gitu ya. Dapur saya punya account sendiri untuk dapur sama rumah tangga ya, macam-macam gitu ya. Nah, ini sebenarnya cukup baik gitu ya, sebenarnya cukup baik. Cuman, akan terjadi inefisien gitu ya. Artinya, kadang-kadang akan dijumpai bahwa uang transportnya kurang gitu ya, uang transportnya kurang, uang dapurnya kurang. Jadi tidak bisa terjadi blending gitu ya, blending terus saling averaging gitu ya. Saling averaging nggak ada, karena, konsep yang memukul rata ini akan membuat, kita nggak efisien nanti kalau transfer-transfer, saling transfer. Banyak uang dikeluarkan untuk, transfer-transfer, bahkan untuk, ya untuk pindah pindah buku dan sebagainya. Terus banyak yang harus diatur. Ketika salah satunya macet, misalnya, kita nggak bisa ambil di BCA atau bagaimana jadinya, itu akan malah crossing ke yang lain. Kita jadi pakai uang untuk jajan gitu ya. Jadi, sebenarnya ada inefisiensi saja di sini, tapi tidak ada salahnya gitu ya. Jadi, misconception-nya ada yang terjadi di sini, ini yang diajarkan orang tua saya juga adalah membagi dompetnya jadi banyak gitu ya. Ini tidak salah gitu ya, tapi akan terjadi efisiensi yang tadi saya bilang, gitu ya. Nah, bagusnya seperti apa gitu ya, bagusnya, seperti apa kita dalam mengelola, dompet-dompet kita ini gitu ya. Secara umum gitu ya, cuman 2 gitu ya, kita hanya, membagi account-account yang masuk ke dalam income sendiri gitu ya. Ini cara cara bisnis bekerja juga sama gitu ya, income sendiri gitu ya, terus expenses-nya sendiri gitu ya. Jadi kita bagi 2 gitu, hanya 2 itu gitu ya. Tetapi di sini, kita harus ingat bahwa kita sudah, melakukan, automating terhadap perhitungannya gitu ya. Artinya semua ini kita kerjakan gitu ya. Kita udah atur sekolah anaknya berapa gitu, dapurnya berapa, transportasi berapa, jajannya berapa gitu ya. Tapi di sini, dalam bentuk satu kesatuan expenses gitu ya. Jadi itu sudah berjalan, ini sudah berjalan otomatis, tapi account-nya saja dibuat supaya efektif. Gitu. Jadi, apa yang kurang di sini, misalnya ada transfer-transferan, inefisiensi, atau, kira-kira dia, eee,
nggak bisa ditarik di mana-mana gitu ya. Jadi di sini akan berkurang. Misalnya income kita taruh di bank yang susah ditarik atau hanya bisa ditransfer aja, nggak ada kartu ATM-nya gitu ya. Jadi kita nggak bisa untuk melakukan expenses terhadap income itu. Oke, jadi istilahnya adalah eh, kita hanya membagi dua. Walaupun dalam prakteknya income ini bisa banyak account-nya, tapi tidak baik untuk menggolongkan terhadap pola-pola yang spesifik seperti ini, gitu ya. Karena pasti terjadi crossing ya, antara jajan dan transport, entah itu jajannya kurang atau transportnya kurang, gitu ya, atau dapur RT crossing terhadap jajan atau sekolah anak, gitu ya. Apalagi tambah sekolah anak nih, tambah gawat lagi ya. Jadi itu yang harus kita pikirkan bahwa lebih baik untuk bagi aja dua, gitu ya. Bagi aja dua expenses dan income-nya, gitu ya. Lanjut ya. Di sini adalah bagaimana balance sheet atau keseimbangan dari incomes dan expenses yang jelek, yang kurang baik gitu ya. Kurang baik itu seperti apa, jelek itu seperti apa gitu ya. Kayak gini contohnya gitu ya. Contohnya adalah misalnya di sini income-nya 4 juta ya. 4 juta, kemudian dia keluarin duit, expenses-nya 4,5 juta. Dia dapat 500.000 dari mana gitu ya. Entah tabungannya dia terlebih dahulu yang sebelum-sebelumnya gitu ya, atau posisinya dia minjam utang gitu ya untuk menutupi cash yang kayak gini, yang minus seperti ini gitu. Jadi ini adalah suatu bad balance gitu ya, di mana dia nggak bagus gitu ya. Terus lanjut ya, bad balance juga termasuk ketika kita income dan expenses nggak ada free cash gitu ya. Kenapa nggak ada free cash ini? Itu menjadi suatu yang berbahaya gitu ya. Karena di sini ada hidden loss ya. Hidden loss kita adalah inflasi gitu ya. Inflasi yang kita harus beat ya. Jadi kita memakai free cash ini nanti untuk investasi, mengelola aset gitu ya. Sama untuk misalnya emergency fund gitu ya. Jadi ini adalah bad balance juga gimana di mana free cash-nya nol gitu ya. Nah, inflasi inflasi di Indonesia itu berkisar mungkin 4, 5, 6% per tahun gitu ya. Maka dalam 12 tahun itu uang kita hanya bernilai setengah dari nilainya gitu ya. Jadi misalnya hari ini kita dapatin mungkin saya ingat paling paling ingat itu ketika dulu zaman handphone gitu ya. Handphone tahun 2008 itu saya ingat saya punya BlackBerry 6.600 gitu ya. Seingat saya dulu itu harganya 5,5 juta. Itu udah flagship ya. Udah flagship HP waktu itu tahun 2008, 2009 itu 2008, 2009 itu udah flagship, udah seri tertinggi 6.600 gitu ya BlackBerry. Sekarang untuk mendapatkan flagship handphone itu ya perlu berapa? Coba dihitung-hitung gitu ya. Dihitung-hitung perlu sekitar 15 sampai 20 juta gitu ya. 15 mungkin Xiaomi gitu ya. Kalau 20 juta mungkin Samsung gitu ya. Jadi kita sudah melihat ada inflasi di situ gitu ya. Jadi kita nggak bisa afford lagi flagship handphone dengan harga yang serupa 5,5 juta sampai 6 juta yang dulu 2008 sekarang nilainya udah jadi 15 sampai 20 gitu ya. Kalau misalnya kita expenses-nya sama dengan income lalu income-nya kita nggak nambah-nambah juga gitu ya. Di sini free cash-nya apa namanya di sini letak kesalahan, letak bad-nya daripada posisi kas seperti ini gitu ya, posisi balance seperti ini gitu ya. Jadi hidden boss ini kalau di Amerika mungkin contohnya paling dekat itu adalah coffee ya, karena mereka suka minum kopi gitu ya. Di sini dia jadi 2 kali lipat hanya dalam 10 tahun gitu ya. 70 sampai 80 jadi 2 kali lipat. 90 ke 2000 hampir sama lah kayak Indonesia sebenarnya gitu ya. Jadi hampir 2 kali lipatnya dalam istilahnya 10 sampai 12 tahun gitu ya. Jadi kita bisa harapkan gitu ya di masa depan gitu ya, di masa depan. Oh iya, nih saya juga mau cerita nih. Saya sekolah sama adik saya tuh di sekolah yang sama. Gitu ya. Sekolah yang sama, cuman beda 4 tahun. Ini apalagi inflasi dalam bidang pendidikan itu tinggi banget gitu. Ya. Karena demand-nya tinggi gitu ya. Jadi ketika saya masih sekolah itu saya ingat saya punya uang sekolah itu sekitar 500.000 gitu ya. Ketika adik saya itu udah sampai 1,1 juta gitu ya. Udah jadi 2 kali lipat plus gitu ya. Padahal beda saya sama adik saya tuh cuma 4 tahun gitu ya. Jadi selang 4 tahun udah jadi 2 kali lipatnya gitu ya. Jadi ada inflasi itu nggak bisa pukul rata 5%. Mungkin ada jasa yang lebih mahal gitu ya. Jadi
itu adalah hidden balls that we must beat gitu ya. Yang harus hadapi dan harus kita perhitungkan dalam manajemen keuangan kita gitu ya. Terus ini kopi yang tadi ya, terus bad balance sheet lagi gitu ya. Bad balance sheet itu ketika kita menyisakan hanya sedikit dari cash kita untuk investasi. Di mana nanti cash kecil ini gitu ya, sekecil ini tidak akan mampu untuk menutupi yang tadi itu inflasi itu ya. Kita investasi cuma 500.000. Nah ini polanya berapa ini? Kalau kita hitung mungkin seperlapan, kita 12,5 ya, 12,5% gitu ya. Cuman 12,5% daripada income kita jadikan investasi. Gitu ya. Ini kurang baik gitu ya. Kurang baik daripada balance sheet yang efisien gitu ya. Nah, kalau mau secara teori gitu ya. Teorinya adalah grade rasionya adalah sekitar 31,8 sampai 61,2. Harapannya adalah di sini teman-teman bisa mulai gitu ya. Mulainya dari 31,8 dulu. Tapi kalau bisa nilai optimumnya ada di sekitar 50% gitu ya. Jadi 50% daripada balance sheet teman-teman itu akan menjadi suatu free cash gitu ya. Itu adalah grade ratio for cash flow ya. Tapi teman-teman bisa mulai dari 31,8% dulu. Ini teorinya ya. Jadi 31,8 itu dari mana? Sebenarnya dicari-cari ternyata itu dari Fibonacci ratio ya. Jadi ya ini ada hubungannya dengan Fibonacci. Bilang natural yang kebetulan bagus dianggap manusia ya jadinya juga rasio yang great juga ternyata untuk cash flow dan income. Gitu ya. Jadi di sini penting untuk memaintain antara 31,8 sampai 61,2 ya. Jadi ini adalah range yang rasio yang baik terhadap free cash ya, yang cash yang kita gunakan nanti untuk misalnya investment atau untuk emergency fund gitu ya. Lanjut. Nah, di sini yang perlu kita tekankan adalah bagaimana kita menjadikan expense ini jadi sebuah yang kita bisa tekan ya. Bagaimana menjadi frugal gitu ya. Bagaimana cara menjadi lebih hemat gitu ya terhadap uh, kebutuhan dan yang kita mau gitu ya. Cara membedakannya itu sebenarnya simple ya. Tanyakan pada diri sendiri gitu ya. Apakah kita bisa hidup dengan atau tidak dengan itu gitu ya. Kalau kita tidak bisa hidup dengan itu, barang itu, gitu ya, maka itu kebutuhan kita. Gitu ya. Misalnya, kita tidak bisa hidup dengan tinggal di jalanan, gitu ya, itu kebutuhan, gitu ya. Rumah misalnya, gitu ya, atau rumah atau tempat tinggal, gitu ya, apartemen atau apa, gitu ya. Terus kita nggak mungkin nggak makan, gitu ya. Tapi kalau makan jajan, itu kan kita bisa atur, ya, makan jajan itu beda, gitu ya. Makanya kita akan bisa melihat suatu garis tipis ya garis tipis antara suatu kebutuhan dan yang kita mau. Karena di sini makan itu misalnya makan gitu ya, itu paling banyak konsumsi rata-rata orang zaman sekarang itu makan gitu ya. Makannya itu dia tidak sesuai dengan yang dia butuhkan gitu ya. Dari needs jadi wants, sama-sama makanan. Makanya di sini saya gambarkan suatu garis yang very thin gitu ya. Artinya kita memang agak sulit untuk membedakan apakah ini sebuah kebutuhan atau yang saya mau gitu ya. Karena makan itu sama-sama makan gitu ya, tapi ada yang jadi kebutuhan, ada yang jadi sesuatu yang kita mau gitu ya. Jadi di sini kita harus menanyakan pada diri kita gitu ya, kalau mau hidup lebih frugal gitu atau lebih hemat gitu ya. Maka kita harus tanyakan 3 kali dalam 3 kali waktu gitu ya. Jadi apakah kita bisa makan sekian gitu ya, atau lebih banyak atau jajan gitu ya, butuh atau enggak gitu ya. Bisa hidup tanpa itu atau enggak gitu. Tapi 3 kali dalam 3 time gitu. Jadi ini perlu kita tanyakan berulang-ulang. Misalnya kita mau beli handphone yang flagship yang tadi ya. Apakah kita butuh itu gitu ya? Apakah kalau butuh pun bisa nggak komplement yang lebih murah gitu ya. Jadi kita harus asking pertanyaan dasarnya dulu, baru nanti pertanyaan selanjutnya akan muncul. Pertimbangan-pertimbangan selanjutnya akan muncul ya. Bisa nggak saya hidup dengan handphone yang biasa aja? Gitu ya. Bisa kan? Bisa ya. Berarti nggak perlu flagship gitu ya. Tapi kalau misalnya memang ada pertimbangan khusus, mungkin teman-teman bisa mendesain bahwa itu memang suatu kebutuhan. Handphone kan kebutuhan sekarang ya. Kebutuhan, cuman bentuk kebutuhannya itu apakah saya bisa hidup dengan
tanpa handphone flagship gitu. Tanpa handphone misalnya Galaxy S22 gitu ya. Dibandingkan saya hidup dengan misalnya pakai generasi sebelumnya yang lebih murah, S20 aja gitu ya. Udah bisa kok sebenarnya gitu ya dengan itu aja gitu. Jadi saya akan lebih mempertimbangkan itu sebagai needs gitu ya. Hemat gitu ya. Jadi tanyakanlah kepada diri teman-teman kira-kira teman-teman butuh nggak barang itu atau konsumsi itu atau produk itu. Memutuskan rumah pun bisa. Ya, misalnya teman-teman pengen rumah di PIK, ya, di PIK mungkin harganya 4 miliar sampai 6 miliar gitu ya, 4 sampai 6 miliar gitu ya. Kalau teman-teman mungkin beli di daerah Jabodetabek gitu ya, itu jauh lebih murah, mungkin di bawah 1 miliar dapat gitu ya, dibandingkan 4 sampai 6 M gitu ya. Nah, itu yang jadi suatu kebutuhan atau maunya saya. Saya maunya di PIK gitu ya. Tapi kebutuhannya nggak gitu, rumah aja udah cukup gitu ya. Jadi itu yang harus kita tanyakan. Kita bisa hidup nggak tanpa itu atau dengan itu gitu ya. Jadi difference-nya tipis memang, tipis banget gitu ya. Makanya di sini kita perlu tanyakan berulang supaya kita bisa magnifying gitu ya efek daripada yang tipis ini gitu ya, batas yang tipis ini gitu ya. Terus expenses gitu ya. Eh expenses itu tabungan kita yang atau account kita gitu ya untuk expenses itu kita ibaratkan seperti mobil yang mengantar kita kemana-mana gitu ya. Dia butuh fuel gitu ya. Dia butuh fuel. Artinya di sini account yang diisi di expenses kita itu minimal harus 10 kali daripada average expenses monthly gitu ya. Jadi di sini kita mainnya kayak perusahaan melakukan capex gitu ya. Perusahaan melakukan capex. Jadi dia keluarin dalam satu kali dalam setahun udah gue isi ini duit 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 gue di tabungan yang memang untuk dikeluarin gitu ya. Tabungan yang untuk dikeluarin 10 kalinya expenses monthly ya. Expenses monthly ini didapatkan dari mana gitu ya? Dari rata-rata 1 tahun expenses kita. Jadi penting untuk kita sebenarnya mencatat gitu ya, expenses kita gitu ya. Di sini seperti yang saya bilang, pembagian ini pada konsep ini itu sudah otomatis gitu ya. Jadi sebenarnya ini adalah advance tekniknya gitu ya. Kita udah tahu nih, kita sudah mencatat dan sudah berjalan baik seperti ini gitu ya. Dengan membagi-bagi sektor gitu ya. Terus habis itu kita tinggal ya udah karena kurang efisien di bagian dana-dananya terlalu banyak account gitu ya. Kita buat deh gitu ya expensesnya jadi cuma beberapa aja atau cuma satu juga boleh gitu ya. Terus kita isi ya, kita isi dalam setiap eh, dia mau setengah ya. Ketika dia udah setengah kita isi lagi. Kita isi jadi udah 5 kali jadi tinggal dinaikin jadi 10 kali lagi itu expenses gitu ya. Kalau misalnya dia dalam 6 sampai 10 bulan dalam 6 bulan gitu ya. Kurang dari 6 bulan itu udah sampai setengahnya. Berarti kita masuk boros ya. Masuk boros dan kemudian kita 10 bulan kemudian 4 bulan sisanya kita harus frugal ya, harus hemat gitu ya. Jadi kita nggak boleh "Oh, udah 10 kali berarti gua akan terus isi gitu ya. Jangan gitu ya. Di sini ada tanda petiknya lagi gitu ya. Ketika kita sudah menghabiskan dana itu, ini kan sebenarnya untuk 10 bulan gitu ya. Untuk 10 bulan. Kenapa 10 juga? Karena 10 ini membuat kita juga berada pada posisi di tengah. Artinya kalau kita berhasil mempertahankan ini dalam waktu 1 tahun gitu ya, 1 tahun, maka kita hitungannya hemat gitu ya. Hitungannya saya hemat nih tahun ini gitu ya. Tapi kalau misalnya kita dalam 6 bulan aja udah jadi setengah gitu ya, udah jadi setengah, maka kita boros. Nah, pada saat itu kita decide. Jadi decide-nya ini kualitatif ya. Jadi nggak kayak details yang kayak gini kita udah nggak karena sudah otomatis ya. Details kayak gini kita udah nggak. Kita cuma lihat expenses daripada account kita aja. Udah di batas bawah limitnya nggak? Udah jadi setengah nggak? Gitu ya. Kalau udah jadi setengah berarti gue udah boros nih kalau kurang dari 6 bulan. Gitu ya. Kalau misalnya dalam waktu 12 bulan ini masih bertahan gitu ya, kira-kira 10-10-nya gitu ya, berarti kita nggak boros gitu ya, hemat gitu ya. Jadi ini adalah suatu metode juga gitu ya dalam
mengefisienkan dan, membuat cara berpikir kita lebih mudah dalam mengatur expenses gitu ya. Jadi ada, saya ulangi ya, jadi ada account khusus gitu yang kita taruh 10 kali average expenses monthly yang kita hitung dari 1 tahun rata-ratanya gitu ya. Terus habis itu kalau misalnya dia sudah di bawah 0,5 di bawah nilai setengahnya pada saat kita isi, maka kita harus isi lagi gitu ya. Tapi kalau dia sudah mencapai, setengahnya sebelum 6 bulan, maka kita bisa bilang bahwa kita boros. Kita harus hidup lebih frugal lagi dalam 4 bulan ke depan, gitu. Jadi itu adalah, salah satu metode di mana kita tahu posisi kita ini boros atau enggak, gitu ya, dalam suatu, tatanan yang lebih efisien, gitu ya, cara menghitungnya, tuh. Lanjut di sini, sebenarnya ini gampang ya, teman-teman ngerti lah kalau misalnya income itu dibagi dengan aktif sama pasif gitu ya. Sebenarnya simpelnya adalah ketika saya punya usaha untuk melakukan itu, ya. Misalnya investasi adalah suatu pekerjaannya, kita gitu ya, maka kita analisisnya luar biasa gitu ya, terus habis itu kita trading juga, maka itu merupakan suatu income yang aktif ya. Tapi lain halnya jika kalau misalnya kita udah analisis, terus habis itu kita tinggal bobo ya, artinya jadi passive income gitu ya. Jadi perbedaannya adalah ketika kita put sweat on it gitu ya, artinya kita bekerja keras untuk hal itu gitu. Misalnya pekerjaan kita sehari-hari sebagai profesional gitu, misalnya dokter, atau misalnya sebagai, karyawan gitu ya, itu adalah suatu yang aktif gitu ya. Tapi ketika kita menyisihkan untuk obligasi gitu ya, untuk misalnya, building YouTube gitu ya. YouTube itu kan, ads-nya juga, cuman sekali habis itu dia akan jadi pasif ya. Jadi mungkin dalam penghasilan kita pada saat kita, melakukan apa namanya, sekali itu kita tempatkan sebagai aktif ya. Tapi kelanjutannya adalah pasif gitu ya. Jadi ada, yang dia, usaha yang dia double ya, sebagai pasif dan aktif ya. Tapi tergantung waktu dan usahanya gitu ya. Jadi income itu dibagi menjadi aktif sama pasif itu sebenarnya dari, "Do I need to put sweat on it?" Gitu ya, simpelnya seperti itu. Jadi di sini tampak jelas garisnya, beda sama tadi ya, need sama wants itu beda banget garisnya, tipis banget garisnya, jadi kita perlu berulang-ulang. Tapi kalau kayak gini kita udah jelas-jelas bisa membedakan gitu ya, jadi nggak perlu saya terangin lagi ya. Nah, yang free cash function ya seperti yang saya bilang ya sebenarnya, yaitu untuk emergency fund, untuk investment gitu ya. Nah, ini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang emergency fund gitu ya. Emergency fund itu apa sih sebenarnya? Emergency funds itu adalah suatu, dana yang kita gunakan untuk kebutuhan mendesak gitu ya. Dalam hal ini sebenarnya, ini adalah sebuah teori yang adaptasi juga dari, barat gitu ya. Tapi kalau di Indonesia yang, ada BPJS gitu ya, mungkin di sini kita bisa agak lebih kurangi, mungkin sekitar 6 kalinya. Karena di sini hitungan 10 kali ini gitu ya, itu adalah hitungan ketika, insurance-nya nggak ada gitu ya. Biasanya kalau orang Indonesia itu akan selalu disarankan di sekitar 3 sampai 6. Tapi, it is, wiser mungkin kalau misalnya teman-teman pada saat resesi naikin sampai 10 kali gitu ya. Karena, resiko-resiko yang nanti kita akan coba bahas di resesi gitu ya. Kemudian di sini, kepentingannya apa gitu ya, emergency fund. Kepentingannya adalah satu gitu ya, untuk, teman-teman tahu, apa, dalam konteks misalnya, teman-teman sakit gitu ya. Sakit itu mungkin, teman-teman akan menghabiskan kurang lebih nanti ada studinya gitu ya, kurang lebih mungkin seratusan juta gitu ya. Itu, termasuk uang makan sehari-hari gitu ya, terus uang macam-macam yang butuh hospitalisasi penyakit berat ya, mungkin butuh sekitar di atas 100 juta gitu ya, untuk penyakit-penyakit berat. Nah itu emergency fund berguna untuk buffering itu ya sebenarnya gitu ya. Buffering itu dan juga kalau teman-teman di PHK. Eee, ada studi beneran gitu ya, yang dia bilang bahwa sekitar, 80% orang yang, lay off gitu ya, dia akan mendapatkan pekerjaannya mungkin dalam 3 bulan. Tapi 90% mungkin akan mendapatkan dalam 6 bulan, gitu ya. Jadi teman-teman di sini, kalau secara statistik mungkin harus kira-kira, spend 3 sampai 6 bulan dari average expenses monthly untuk bertahan ketika teman-teman punya risiko layoff gitu ya, atau PHK gitu ya. Di mana ini nanti kita akan
banyak hadapi ketika terjadi economic contraction gitu ya. Jadi kepentingan emergency funds ini banyak gitu ya. Selain itu misalnya paling gampang itu adalah misalnya kebutuhan kita yang mendesak, misalnya handphone kita tiba-tiba rusak gitu ya. Ya handphone kecil ya, mungkin cuma 1 kali average expenses monthly atau 2 kali. Nah, ini akan berguna untuk nanti, sesuatu yang emergency macam gitu ya. Atau misalnya kita mau ganti rugi, macam-macam hal, misalnya, ada kecelakaan, terus terjadi sesuatu gitu ya. Ada sesuatu yang tidak terduga, kita bisa pakai emergency funds ini gitu ya. Dan nilainya yang paling berat itu adalah sebenarnya kehilangan pekerjaan dan sakit ya. Cuman sakit ini kalau di Indonesia ini, ada BPJS, mungkin kita akan pakai uangnya untuk, indirect cost, misalnya, orang tua kita atau siapa yang merawat kita itu kita harus tanggung makanannya juga kan gitu ya. Terus, hal-hal lain yang berkaitan dengan kesehatan itu yang mungkin tidak ditanggung oleh BPJS misalnya ketika sakit gitu ya. Nah, ini adalah guna dari emergency fund. Berlanjut ke investment. Nah, investment ini paling menarik gitu ya, karena ada banyak banget ya. Tujuan dari investasi itu sebenarnya apa sih? Ya beat the boss ya, beat the boss, the inflation, and hopefully gitu ya, be financial independent ya. Karena target kita dari investment yang tadi di awal ya, investment itu beat our income gitu ya. Active income gitu tepatnya gitu ya. Jadi dia passive income ini dia akan nge-beat atau mengalahkan daripada active income kita gitu ya pada saat kita bekerja, itu dinamakan financial independence ya. Nah, di sini ada beberapa tipe ya. Salah satunya deposit sama bonds ya. Deposito ya simple ya teman-teman. Mungkin kalau di bank gitu ya, mungkin bunganya sekitar berapa sih, 4 sampai 5% gitu ya. Tapi itu enggak juga gitu ya, dia ada narrow margin terhadap inflasi gitu ya. Jadi tetap aja uang kita sebenarnya di deposit itu kegurus inflasi gitu ya. Artinya inflasi itu bukan uang kita di deposito terus berkurang-berkurang ya, tapi uang kita nambah di sana gitu ya. Tapi nilai uang kita itu ketika kita tukarkan pada esok hari, itu nilainya bisa berbeda. Sayuran hari ini tomat harganya misalnya 1 kilo 5.000, 10.000 gitu ya. Mungkin besok 5 tahun lagi udah jadi 15.000 gitu ya dalam 1 kilonya gitu. Jadi nilai uang kita berkurang gitu ya. Di sini dia cuman punya edge sedikit terhadap punya margin atau kita bisa dapat return itu sedikit gitu ya. Mungkin sekitar 1%-an daripada inflasi gitu ya. Jadi deposit sama bonds ini ya stabil ya, slow growth gitu ya. Jadi tapi teman-teman bisa memanfaatkan deposit ini dengan compounding ya. Jadi istilahnya deposit ini masuk terus dimasukin lagi, terus dimasukin lagi, terus putar 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 terus gitu ya. Menggelinding, compounding gitu ya. Ketika di compounding ini maka dia akan growth-nya tinggi gitu ya. Suatu saat mungkin interest-nya bisa jadi besar banget kalau dihitung-hitung dari pertama kali kita investasi gitu ya. Itu nanti kita hitung dalam CAGR. Tapi itu adalah basis dari fundamental analysis. Nah, kalau fundamental analysis itu mungkin perlu satu kelas sendiri gitu ya. Jadi untuk ini saya lebih menjelaskan tentang kira-kira deposit itu apa, bonds itu apa. Deposit simple ya, bukanya tinggal ke bank, atau sekarang lebih simpel lagi bank digital tinggal masukin Genius misalnya, atau DB Bank, DBS gitu ya. Terus ada juga misalnya ya macam-macam lah ya. Ada bank-bank digital yang sekarang baru-baru itu semua bisa deposit very easy gitu ya. Sangat mudah untuk kita mainin gitu ya. Blue gitu ya dari BCA juga itu kan bunganya tinggi gitu ya, nggak perlu macam-macam, ribet, tinggal masukin aja jadi deposit yang max saving misalnya gitu ya, yang bunganya tinggi 5-6% gitu ya, bunganya udah lebih tinggi juga lebih mudah gitu ya. Kalau kita mau ke bank juga bisa, tinggal ke bank, tanda tangan, beli materai, selesai gitu ya. Terus habis itu kita tunggu. Nah, tapi masalahnya adalah biasanya kalau bank bank yang konvensional itu menerapkan kebijakan yang strict ya. Artinya ketika dia ditarik sebelum waktunya, dia akan dendanya besar gitu ya. Dendanya lebih besar daripada bunganya biasanya gitu ya. Supaya kita nggak narik dalam tidak tidak pada waktunya gitu ya. Jadi kalau bank digital biasanya menerapkan yang lebih fleksibel gitu ya. Tapi ya terserah. Nanti teman-teman bisa lihat aturannya sendiri. Tapi sepengalaman saya deposito seperti demikian. Kalau bonds ini ditawarin sama negara gitu ya.
atau perusahaan sebenarnya, ada banyak ya perusahaan atau negara. Kalau beli bonds di perusahaan itu nanti, harus melalui, ya penawar obligasinya gitu ya. Mungkin, di perusahaannya sendiri itu ya ditanyakan gitu ya, "Saya mau beli bonds apa?" Gitu ya, kalau dia lagi rilis gitu ya, atau di IDX setahu saya gitu ya. Cuman saya sendiri belum pernah melakukan pembelian bonds di perusahaan. Namun ketika, bonds itu dikeluarkan oleh Ori, dia ada partner untuk, mendagangkan ya, untuk marketing daripada, obligasi ini. Salah satunya bank-bank ya. Bank-bank biasanya akan menjual suku negara gitu ya, suku retail, SBR, dan Ori gitu ya. Nah ini bunganya juga ada aturannya gitu ya. Ada yang, floating, artinya dia floating itu apa gitu. Jadi ketika dia punya bunga, floating itu artinya dia akan bisa di-adjust sesuai dengan suku bunga yang ada saat ini gitu ya. Jadi bisa naik, bisa turun. Tapi kadang-kadang kalau SBR, Sukuk atau apa itu biasanya dia floating with the floor ya. Enaknya adalah dia ada floor-nya. Jadi dia kalau suku bunga turun sampai batas tertentu gitu ya. Suku bunga turun sampai batas tertentu dia akan tertahan di situ. Jadi dia nggak akan turun lagi. Tapi ketika dia nggak, kadang-kadang ada juga fixed rate ya. Kalau fixed rate itu berarti ya selama sampai jatuh tempo bonds-nya gitu ya, sampai jatuh tempo bonds-nya, maka dia, bunganya segitu-segitu aja gitu, atau bagi hasilnya segitu-segitu aja gitu ya. Terus, mungkin teman-teman akan bingung nih, ini nanti dibayarnya per bulan gitu ya dari, negara atau dibayarnya, per sampai selesai, misalnya jangka waktu 2 tahun gitu ya. Nanti teman-teman bisa lihat aturan-aturannya sendiri gitu ya. Aturan-aturannya itu ada banyak gitu ya. Ada yang dia dibayar per bulan ada, gitu ya. Ada yang dibayar di akhir tempo juga ada. Gitu ya. Nanti teman-teman harus baca itu. Jadi ketika pilih bonds, pilihlah yang sesuai dengan teman-teman mau. Misalnya teman-teman mau memanfaatkan bunganya untuk investasi lagi dengan cepat per bulan, maka teman-teman memanfaatkan bonds yang dia bayar per bulan gitu ya. Tapi apa namanya, prinsipalnya atau pokoknya itu dibayar biasanya selalu pada akhir tempo gitu ya. Jadi misalnya teman-teman invest 100 juta gitu ya, 100 juta dapat bunga 5% per tahun gitu ya. Dibagi 12 mungkin sekitar 400 ribuan gitu ya, dari 100 juta, 400 ribuan per bulan teman-teman dapat. Nah, 400 ribuan per bulan itu kemudian, dia akan dibayarkan per bulan kalau misalnya pembayaran bunganya per bulan, pembayaran kuponnya per bulan. Tapi di akhir, periode dia akan jadi, akan dibayarkan 100.400.000, 100.400.000 ya ke teman-teman di akhir jatuh temponya gitu ya. Jadi ya itu ya, jadi, intinya adalah low interest tapi, ingat compounding-nya lambat ya, artinya growth-nya lambat. Selanjutnya apa yang sering teman-teman, ya mungkin nih dari sebagian dari komunitas Go Invest ya yang ikut juga itu kan kita komunitas saham ya. Jadi saham itu adalah suatu, bentuk dari kepemilikan atau partisipasi, organisasi atau individu dalam dalam suatu perusahaan yang listed dalam market ya. Kalau di Indonesia itu JCI atau Jakarta Composite Index. Kalau bahasa Indonesia mungkin indeks harga saham gabungan atau Indonesian IDX ya, Indonesian Index gitu ya. Terus habis itu, value-nya itu sebenarnya growth-nya ada 2 ways ya, satu capital gains dan 2 dividend ya. Jadi, aspek-aspek ini nanti yang saya akan jelaskan mempengaruhi, bagaimana kita memilih, saham-saham yang baik gitu ya. Plus gitu ya, dia sebenarnya ada high growth dan likuiditasnya tinggi ya, artinya kenapa likuiditasnya tinggi gitu ya, karena banyak yang transaksi. Jadi kalau kita beli hari ini di 500.000, besok udah bisa kita jual lagi. Kalau bonds kan enggak ya. Kalau misalnya apa namanya, obligasi enggak ya. Artinya kalau kita beli hari ini, besok mungkin bisa dijual gitu ya ke banknya lagi gitu ya. Cuman dia likuiditasnya butuh waktu ya. Bank transfer kepemilikannya butuh waktu cepat gitu ya. Jadi butuh waktu lama gitu ya. Jadi likuiditas ini dia lebih, bagus ya. Hari ini, kita beli jual dalam 1 menit juga udah selesai gitu ya. Nah, di Indonesia stoknya itu terjangkau oleh semua kalangan ya, karena di Indonesia itu murah ya hitungannya gitu, karena dia, dengan investasi minimal, eee, berapa sih, 5.000 ya. Kalau harga sahamnya 50,
maka minimal 5.000 teman-teman udah bisa beli saham yang gocap gitu ya. Kalau gocapnya bagus. Kalau enggak ya kita paling cari minimal 50 ribuan lah saham gitu ya per lotnya gitu ya. Jadi di sini Indonesian stock itu murah banget gitu ya. Dibandingkan kalau Dow Jones. Dow Jones itu misalnya saham Tesla. Saham Tesla mungkin harganya $200 ya, 2 jutaan gitu satu lot gitu ya. Jadi mahal gitu ya dibandingkan Indonesian stock yang relatively cheap ya. Memang sengaja didesain supaya lebih banyak orang terlibat ya sebenarnya kalau di Indonesia gitu ya. Dibandingkan di indeks luar negeri seperti di Amerika itu dia memang mengincar orang yang financially sadar gitu ya. Istilahnya punya consciousness terhadap financial gitu ya. Kalau di Indonesia mungkin nah itu yang menjadi suatu yang agak bahaya ketika di Indonesia itu murah sekali jadinya bisa diakses oleh orang-orang yang kurang pengetahuan ya gitu ya terhadap stocks ini sehingga ya nyangkut gitu ya. Nah, yang minusnya itu adalah volatilitasnya gitu ya. Terus ada learning curve dalam memilih stocks ya, atau memilih sahamnya. Itu ya, entah itu sebagai trading gitu ya. Kalau trading saya nggak bicara investment ya. Trading is a different method gitu ya. Jadi trading itu bukan investment. Jadi kita hanya melihat suatu probabilitas gitu ya dalam suatu pergerakan harga. Ketika probabilitasnya lebih menguntungkan buat kita, gitu ya, kalau trading gitu ya, maka itu kita manfaatkan. Nah, kalau investment beda. Kalau investment mau harganya gimana pun, kalau kita anggap harganya pas dan kemudian dia perusahaan bertumbuh, maka kita invest di situ. Nggak peduli harganya, gitu ya. Jadi itu adalah konsep yang berbeda. Ya, kalau di sini kita ngomongin personal finance, tentu saja ngomongin tentang investment, investasi. Jadi dalam kategori ini, stok akan saya ajarkan sebagai suatu investment, bukan trading, yang mungkin sering saya ajarkan trading. Nah, sekarang kita akan belajar tentang investment in stock ya. It is very important gitu ya, karena di sini nggak banyak yang tahu bahwa pemilihan itu sebenarnya alokasinya seperti ini kalau misalnya investment aja gitu ya. Jadi sebenarnya mereka kita investor gitu ya biasanya hanya memilih kurang lebih 2 sampai 4 stocks yang kita anggap baik gitu ya. Karena terlalu banyak stocks juga istilahnya kalau kita bilang bahwa kita pukul sesuatu itu nggak terlalu kuat gitu ya. Ketika kita hanya memfokuskan dana kita di 1, 2, 3 stok dengan proporsi seperti ini, maka sebenarnya dia sudah cukup gitu untuk diversifikasinya. Jadi nggak perlu 10 stok gitu ya. Kalau trading kan mungkin perlu 10 stok ya, seperti yang saya bilang rule of 10 gitu ya. Tapi ini beda. Ini lebih pada bagaimana kita menilai stocks yang memang punya opportunity cost yang lebih baik dalam 10 tahun ke depan gitu ya. Biasanya kita menilai sesuatu itu menghitung sesuatu atau menilai suatu laporan keuangan itu adalah ketika kita memproyeksikan gitu ya dalam beberapa tahun gitu ya. Dalam berapa tahun dia akan jadi 2 kali lipat gitu ya. Jadi di sini akan terpecah gitu ya antara growth company dan wonderful company. Growth company ini punya resiko lebih besar sehingga kita hanya menempatkan sekitar 35% daripada dana yang kita investasikan kepada stock market gitu ya. Mungkin teman-teman bisa melakukan hedging atau kalau kita bilang istilahnya hedging itu balancing lah. Kalau stoknya rugi gitu ya, atau bagaimana kita masih punya deposit atau bonds ya. Jadi itu mungkin teman-teman bisa atur kalau menurut intelijen investor adalah sekitar stocks market itu bisa berkisar antara 50 sampai 90 gitu ya. Tapi bonds itu sekitar 10 sampai 50 gitu ya. 50%. Jadi dia nggak mungkin sampai 90% kita adalah bonds, itu nggak bagus gitu ya untuk sebuah intelligent investor. Jadi kalau bonds itu targetnya mungkin 10 sampai 50% daripada portofolio kita secara umum untuk investment gitu ya. Tapi dalam stock market sendiri itu ada pie-nya juga. Jadi pembagiannya adalah growth company dan wonderful company. Jadi jelas ya. Artinya ketika kita punya uang nih buat investasi, gitu ya, biasanya kita akan melakukan hedging itu di bonds sama stock market, gitu ya. Di bonds atau stock market itu bonds-nya itu sekitar 10 sampai 50% daripada total dana investasi. Kalau teman-teman bingung, sebenarnya teman-teman bisa lihat reksadana.
itu mirip sekali dengan apa yang dilakukan di Intelligent Investor gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat itu portofolio dia bahwa pasar uang ya, termasuk bonds gitu ya, itu sekitar 50 sampai 10%. Kalau di agresif mungkin 10% dari bonds atau pasar uang. Kemudian 90%-nya dari stock market gitu ya. Jadi itu yang perlu teman-teman perhatikan gitu ya. Sebenarnya sama penerapannya karena ini juga basisnya adalah financial planning atau personal finance untuk bisnis gitu ya. Jadi kita akan mengambil hal yang sama sebenarnya gitu ya. Jadi teorinya seperti itu. Dalam uang yang kita taruh di stock market itu kita harus bagi menjadi 3 pie. 3 pie, yaitu yang pertama pie untuk wonderful company gitu ya. Terus itu isinya 1 sampai 2 wonderful company gitu ya. Terus growth company 1 sampai 2 lagi. Kemudian free sekitar 15%. Nah, mungkin teman-teman bertanya kan, free ini buat apa, Pak? Gitu ya. Free ini bisa teman-teman tempatkan mungkin di deposito yang berbunga tinggi gitu ya, atau obligasi yang mudah ditarik gitu ya. Sehingga sewaktu-waktu ketika indeks harga saham gabungan kita turun sekitar 15%, targetnya 15% juga gitu ya, itu kita bisa entry di situ. Gitu ya. Jadi ini adalah persiapan kita untuk hajar habis-habisan ketika IHSG jatuh. Gitu ya. Jadi free sekitar 15%, terus sekitar 35% untuk growth company, kemudian 1 sampai 2 untuk wonderful. Free ini sebenarnya teman-teman bisa gunakan untuk buy lagi gitu ya, buy wonderful stock yang udah teman-teman pelajari gitu ya, analisis growth company yang sudah teman-teman pelajari, kemudian teman-teman hajar ketika harganya jatuh, harga indeks ya, ingat indeks ya, indeks itu turun 15% gitu ya, karena 15% akan melambangkan bahwa market sebenarnya udah irasional atau nggak masuk akal gitu ya. Jadi 15% ini penting ya. Jadi ketika dia sudah turun 15%, maka kita boleh menggunakan free money ini untuk membeli company-company yang memang sudah kita incar gitu ya. Jadi ini pentingnya slide ini. Nah, wonderful company itu seperti apa sih sebenarnya? Sebenarnya ini teman-teman butuh untuk ikut kelas fundamental lagi gitu ya, entah sama komunitas Coinvest atau kelas yang lain juga terserah gitu. Saya nggak melarang gitu ya. Intinya adalah wonderful company itu sebenarnya punya 4 komponen ini gitu ya. Biasanya dia punya stable growth in 3 of 5 year ya, minimum itu 5% ya. Ini konservatif sekali 5% gitu ya. Kalau bisa double digit lah gitu ya. Kemudian membagi dividen minimal 3 kali dalam 5 tahun. Artinya dia tidak pernah absen ya selama 3 tahun berturut-turut dalam 5 tahun. Nggak mesti berturut-turut juga sih. Kadang-kadang soalnya ada perusahaan yang memang bagus gitu ya, wonderful, tapi dia absen karena memang lagi krisis gitu ya. Jadi 5 tahun ini bisa kita lihat mungkin ada 1-2 krisis gitu ya. Jadi minimal dia akan membagikan dividen 3 kali dalam 5 tahun. Kemudian ekuitas diperkirakan 2 kali lipat dalam maksimal 10 tahun ya. Ingat ini ya. Jadi dia akan jadi double maksimal 10 tahun. Kalau bisa kurang dari 10 tahun gitu ya. Sama nggak ada red flag ya. Red flag ini seperti apa gitu ya. Red flag ini adalah misalnya ada transaksi afiliasi yang jelek gitu ya, nggak bagus gitu ya. Artinya misalnya ada pembelian, jadi contoh red flag adalah transaksi afiliasi yang ada gitu, terus tidak ada manipulasi laporan keuangan gitu ya. Contoh-contohnya seperti apa gitu ya. Transaksi afiliasi itu seperti apa? Transaksi afiliasi misalnya adalah transaksi yang punya kepentingan, benturan kepentingan ya sebenarnya afiliasi. Karena hubungan antara perorangan atau per perusahaan. Ya, misalnya adalah ini adalah suatu company besar, yaitu ada konglomerasi A misalnya, konglomerasi A. Dia punya perusahaan misalnya tambang AA gitu ya, tambang AA. Tambang AA ini ternyata perusahaan konglomerasi A ini punya juga perusahaan kontraktor tambang B gitu ya. Terus oleh karena hubungan ini, maka terjadilah transaksi afiliasi. Gua mau pokoknya tambang gua pakai kontraktor gua juga, gitu ya. Itu transaksi afiliasi. Jadi AA akan pakai B.
Nah, sebenarnya ini adalah sesuatu yang nggak masalah, gitu ya. Nggak masalah selama gitu ya, selama transaksi afiliasi yang terjadi gitu ya, itu saling menguntungkan gitu ya. Tetapi jika terdapat suatu miss, misalnya kita lihat bahwa B ini ternyata punya rata-rata harga kontraktor itu lebih tinggi daripada relatif harga semua semua kontraktor gitu ya. Jadi kan sebenarnya adalah ini adalah sebuah market yang istilahnya monopolistik ya. Artinya dia memang sengaja menunjuk si B ini dengan harga lebih mahal untuk nyerap dananya A. Nah, itu adalah salah satu bentuk red flags transaksi afiliasi. Jadi teman-teman kalau transaksi afiliasi terjadi, itu juga nggak mesti teman-teman bilang, oh ini jelek berarti. Karena banyak banget yang melakukan transaksi afiliasi gitu ya, terutama yang konglomerasi gitu ya. Konglomerasi itu pasti pasti ada gitu ya untuk makan anak atau induk dari perusahaannya gitu ya. Jadi tidak bisa dihilangkan. Dan juga ada wonderful company yang sifatnya kayak gini juga ada, tapi transaksinya nggak gede gitu ya atau lebih tepatnya nggak saling rugi gitu ya, tidak merugikan yang lain. Itu adalah no red flags tapi dalam bentuk transaksi afiliasi. Ada lagi contoh gitu ya, red flags yang sangat-sangat saya benci gitu ya dan sangat ada banyak di perusahaan Indonesia adalah mencatatkan laba tidak bukan akibat dari laba operasional. Jadi misalnya beritanya adalah, "Oh ini perusahaan A ini, karena dia punya kepemilikan di saham, X gitu ya, saham X yang naik, sebulan ini 2 kali lipat, terus dicatatkan jadi, pembukuannya jadi sebuah laba gitu ya. Padahal itu pencatatannya salah. Artinya, ketika, saham itu belum direalisasikan atau belum dijual jadi uang, maka dia tidak boleh mencatatkannya sebagai laba, satu itu, gitu ya. 2, bisnisnya si, company A ini itu tuh bukan jualan saham gitu ya, tapi dia lebih pada jualan batu bara gitu ya. Perusahaan A ini jualan batu bara kok mencatatkan, pembukuan labanya dari jualan saham gitu ya, itu adalah suatu red flags gitu ya. Nah, artinya dia bisnisnya yang utama itu nggak jalan, tapi bisnis yang lain yang di luar konteksnya dia itu malah, aneh, naik gitu ya. Nah, itu juga red flags gitu ya. Jadi wonderful company, harus fokus pada memang bisnisnya dia gitu ya. Kalau dia di luar bisnis atau sebenarnya nggak apa-apa di luar bisnisnya, tapi istilahnya dia harusnya transformasi. Kita harus melihat plan dari perusahaan untuk transformasi ke arah yang dianggap lebih menguntungkan itu, gitu ya. Dibanding kalau tiba-tiba meningkat, secara tiba-tiba, oleh pendapatan lain-lain, nah itu, gitu ya. Jadi, itu yang harus kita perhatikan, red flags daripada wonderful company, gitu ya. Lanjut ke growth company gitu ya. Growth company ini sebenarnya agak susah gitu, jadi perlu untuk, teman-teman fundamental analysis gitu ya. Nah, artinya sebenarnya itu adalah teman-teman bisa aja, menghilangkan kata growth company ini mungkin invest di 2 sampai 4 saham yang wonderful menurut teman-teman dengan kriteria ini. Kalau teman-teman mau cari growth company gitu ya, mungkin teman-teman perlu belajar lagi tentang fundamental analysis gitu ya, karena dia merupakan suatu turnaround company atau new grade company gitu ya dengan expected equities-nya bisa jadi 2 kali lipat, dalam kurang dari 5 tahun. Juga membagikan dividen gitu. Jadi dia artinya pertumbuhannya besar banget gitu ya. Jadi teman-teman bisa, paling tidak menerapkan ini untuk yang wonderful company dibikin 2 level gitu ya. Level yang ya istilahnya, lebih lebih mungkin opportunity-nya besar gitu ya, artinya tumbuhnya lebih cepat dibandingkan, yang lain gitu ya. Jadi 4 itu, gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang properti nih, gitu ya. Properti itu bisa kayak lands, apartments, atau house gitu ya. Jadi sebenarnya dia adalah sebuah pisau bermata dua, karena bisa jadi beban gitu ya buat kita atau liabilitas. Artinya setiap bulan kita harus setor biaya maintenance lah gitu ya, atau biaya macam-macam gitu ya. Tapi kalau misalnya lands kan enggak sebenarnya gitu ya. Paling kita harus jaga-jaga aja nggak diambil orang landnya gitu ya. Terus habis itu, eee, apartemen gitu ya, ada IPL gitu ya, itu malah jadi burden buat kita kalau misalnya nggak disewain atau nggak diapa-apain gitu ya.
houses juga kalau misalnya nggak dirawat gitu ya, dia akan lapuk dan hancur gitu ya. Jadi harus ditempatin juga atau bagaimana mengelolanya. Jadi dia kadang-kadang bisa jadi suatu liabilitas, tapi bisa jadi investment yang baik gitu ya, ketika kita mampu mengolahnya gitu ya. Artinya lands itu misalnya kita bikin kos-kosan gitu ya, artinya bangunannya, akan ditanggung oleh kos-kosannya itu gitu ya, tapi land-nya akan tumbuh sesuai dengan, harga tanah yang terus naik atau appreciating assets ya ya gitu ya. Karena intinya adalah, yang penting dari properti ini kita harus melihat bahwa bangunan itu adalah depreciating asset ya, artinya misalnya, rumah atau apartemen itu adalah sesuatu yang depreciating bangunannya. Kalau properti, apartemen kan berarti kita hanya beli bangunannya, berarti semuanya sebenarnya bukan appreciating tapi depreciating semua apartemen itu ya. Jadi itu yang harus kita pikirkan bahwa kita, akan, beli apartemen berarti kan, memikirkan bahwa kita bisa dapat untung berapa misalnya dari sewa atau apa gitu ya, atau memang kita tinggalin sendiri gitu ya. Jadi itu yang harus teman-teman pikirkan ketika dia menjadi liabilitas atau investasi gitu ya. Tapi dia kalau tanah itu akan memiliki, steady high growth ya, memang tinggi pertumbuhannya gitu ya. Tapi, harus kita imbangi juga dengan mempertahankan bangunannya, liabilitasnya kita, apa namanya, yang depreciating asset itu kan bangunannya, artinya bangunannya harus terawat gitu ya. Harus kita keluarin perawatan, maintenance, atau kita bisa kosin gitu ya. Kosin supaya dapat income dari hasil kos-kosan dari, bangunannya itu sendiri. Tapi kalau tanah plek gitu ya mungkin dipagerin, kayak kita bisa lihat kan banyak yang dipagerin gitu ya, karena itu adalah salah satu bentuk untuk menjaga aset lands-nya gitu ya. Mungkin minusnya adalah nggak liquid ya, artinya kita naruh rumah bisa kejual mungkin setahun, 2 tahun gitu ya, jadi nggak bisa kejual besok gitu ya. Jadi, properti nggak liquid sama sekali gitu ya. Terus dia butuh capital yang gede untuk investasi gitu ya, sama risk of property loss ya, misalnya ya kayak gitu ya, misal tanah, rebutan atau tanah sengketa gitu ya. Terus habis itu, properti misalnya apartemen hancur gitu ya kan, harus mendirikan ulang gitu ya. Misalnya gempa terus hancur gitu ya, terus, itu kan dalam suatu hukumnya, maka, apartemen itu, wajib mungkin untuk diganti oleh, pengembang. Tapi kita juga berpartisipasi, ada uang partisipasi untuk membangun lagi gitu ya. Jadi, kalau dia hancur oleh gempa tetap kita diminta uang lagi gitu ya untuk membangun properti itu, gitu ya. Jadi tetap ada tanggung jawab dari kita untuk risiko tersebut gitu ya. Jadi properti itu kelemahannya paling kentara adalah nggak liquid ya, butuh waktu lama, investment-nya lama banget gitu ya. Jadi ya sabar-sabar kalau properti gitu ya. Nah kalau gold ini sebenarnya aset yang sebenarnya kita pikirkan berharga tapi enggak ya. Sebenarnya emas itu kalau dipikir-pikir itu seperti diamond sih, artinya dia, cuman karena kebiasaan aja jadinya berharga gitu ya. Makanya dia, bad investment short run gitu ya, karena selisih jual belinya bisa tinggi, bisa besar banget gitu ya, selisih jual belinya gitu ya. Terus habis itu walaupun sebenarnya dia stabil dan, bisa nge-beat inflation 1 banding 1 in the long run gitu ya. Mungkin kita hold dalam 5 sampai 10 tahun gitu ya, kita lihat bahwa misalnya, seperti yang saya bilang ya, misalnya, HP ya, HP flagship itu yang tahun 2008 gitu ya, 2008 versus, HP flagship tahun ini gitu ya. Tahun ini mungkin di 15, 19 juta gitu ya. Terus, tahun waktu saya 5,6, 5,5 gitu ya. Kalau gold kita belikan pada saat itu 5,6 gitu ya, di harga mungkin 180-an ribu kalau nggak salah per gram. Untuk sekarang itu udah, 400 sampai 500-an ribu ya kalau nggak salah gold ya. Berarti udah naik 3 kali lipat, nilainya sama ya. Jadi dia akan beat inflation 1 banding 1 in the long run pada semua aset gitu ya, rata-rata pada semua aset. Jadi dia menangnya di situ gitu ya. Makanya kita kadang-kadang melihat bahwa, ada beberapa personal financer yang bilang bahwa kalau kamu mau beli rumah, nabungnya pakai emas gitu ya. Karena ya konsep ini ya, sebenarnya dia konsepnya adalah yaitu ya, stabil dan dia beat inflation 1 banding 1. Kita nggak dapat return harusnya gitu ya, dari gold ini. Cuman dia memang stabil dan, akan sama dengan inflasi biasanya.
gitu ya. Dalam long run ingat ya, kalau dalam short run ya enggak ya, biasanya dia akan bad investment gitu ya, jadi nggak pasti. Kemudian, ada derivatif dan komoditis ini volatil banget ya, forex market, oil, silver tuh, eee, apa namanya, susah gitu ya, karena dia, volatil banget, berubahnya hitungannya per detik gitu ya, dan itu, nggak hanya per detik gitu ya, fraksi harganya itu bisa 0,00001 gitu ya. Jadi volatilnya adalah di fraksi harganya juga kecil gitu ya, terus dia juga, bergerak hampir 24 jam dalam per seven gitu ya, forex market oil silver gitu, relatively high gold. Jadi ini butuh pengetahuan yang lebih besar gitu ya untuk bermain di derivatif dan komoditis ini. Jadi saya sarankan sih kalau teman-teman memang nggak menyentuh ini, dalam background teman-teman jangan menyentuh ini, gitu ya. Terus yang lainnya misalnya peer to peer lending gitu ya, Acceleran atau Coinworks gitu ya, teman-teman tahu gitu ya, atau Amarta kalau teman-teman tahu ya. Jadi nggak ada batasan lagi ya dari lending money, kepada orang yang membutuhkan ya. Jadi usaha ataupun orang, perorangan yang membutuhkan uang, itu bisa pinjam dengan kita pakai perantara Acceleran, Coinworks atau Amarta ya. Jadi biasanya, ya, kita invest di platform itu dengan bunga mungkin kalau Acceleran mungkin sekitar 10,5% rata-rata sekarang gitu ya. Kalau Coinworks mungkin, sekitar, 12 sampai 20-an persen, tapi dia ada, resikonya jauh lebih besar gitu ya, banyak gagal bayarnya. Jadi, istilahnya, Acceleran ini lebih konservatif gitu ya. Kalau Coinworks ini lebih enggak gitu ya, lebih ada agresifnya, banyak yang agresif. Jadi teman-teman bisa mengukur kemampuan teman-teman dalam, mengikuti risikonya gitu ya. Terus habis itu kalau Amarta itu misalnya Amarta itu dia, kan UMKM ya, artinya dia meminjamkan sebenarnya untuk usaha perorangan gitu ya, untuk usaha perorangan. Jadi, di sini susahnya adalah ketika, dia banyak, meminjamkan perorangan itu, biasanya gagal bayarnya relatifly tidak sebagus Acceleran sama Coinworks ya. Acceleran ini paling konservatif gitu ya, jadi dia biasanya paling, ya return-nya cuma 10,5 gitu ya. Kalau Coinworks ini bisa 12-an, belasan persen gitu ya. Itu belum tambah pajak P2P, pajaknya sekitar 15% kalau ada NPWP, kalau enggak sekitar 20 gitu ya. Jadi, ya ada risiko gagal bayar, tapi biasanya kalau Acceleran tuh selalu asuransi, kalau Coinworks juga ada asuransi, tapi asuransinya lebih ada tiernya gitu ya. Jadi dia kalau Acceleran menanggung 99, kalau Coinworks ini sesuai dengan grade-nya gitu ya. Jadi dia tidak menerapkan flat gitu ya. Kalau Amarta ini saya, masih kurang ngerti tentang pengembalian dananya. Tapi kalau teman-teman mau investasi yang lebih, tergantung sama resikonya, silakan bisa peer to peer juga sesuaikan resikonya gitu ya. Gitu ya. Sebenarnya dia mudah sekali dimengerti gitu ya, aturannya jelas, itu ya, bunganya jelas. Terus intermediate growth-nya, artinya growth-nya ya lebih tinggi dari deposito gitu ya. Tapi dia juga punya risiko gagal bayar yang tadi saya bilang ya. Walaupun ditanggung 99%, tapi opportunity cost-nya, kemudian kehilangan 1% dan biaya lain-lainnya, itu sudah mengakibatkan kerugian juga gitu ya. Jadi silakan dipikirkan. Gitu. Nah sekarang, digital coins gitu ya. Digital coins ini adalah suatu perkembangan yang istilahnya aneh ya. Kita nggak nyangka ternyata ada suatu metode blockchain gitu ya, di mana, metode blockchain ini dipakai untuk, membuat uang yang, dapat diakui oleh banyak orang. Karena sebenarnya, istilahnya semu ya, semu ya, Bitcoin itu semu yang nggak ada nilainya, cuman di sini adalah, dia bernilai ketika orang memasukkan nilai itu ke dalam Bitcoin. Artinya dia dibeli sama orang gitu ya, dibeli pakai uang beneran, jadi nilainya berharga gitu ya. Makanya dia adalah, value storing gitu ya. Salah satu fungsinya adalah value storing. Ketika lebih banyak orang yang terpapar oleh Bitcoin gitu ya, institusi banyak terpapar oleh Bitcoin dan menaruh dananya di Bitcoin gitu ya, maka, value-nya akan semakin naik gitu ya. Makanya dia disebut sebagai, value storing gitu ya. Jadi dia adalah
yang menyimpan dana gitu ya. Tapi beda dengan yang generasi selanjutnya. Kalau Bitcoin kan murni untuk menyimpan dana karena dia keterbatasan supply, demand-nya tambah tinggi. Nah, di situ proses menyimpan nilainya ada di situ. Gitu ya. Jadi, misalnya kita taruh uang di Bitcoin, maka uang itu di-convert jadi Bitcoin gitu ya, istilahnya gitu, value-nya. Tapi kalau Ethereum itu beda ya. Ethereum itu adalah generasi kedua. Ini kan yang kita lihat ya, salah satunya Ethereum generasi kedua gitu ya. Turunan dari Bitcoin gitu ya. Turunan dari Bitcoin, tapi di sini dia memanfaatkan lebih banyak proses gitu ya. Prosesnya mengakibatkan kita bisa lahir suatu ekosistem baru dari Ethereum ini. Misalnya turunan-turunan Ethereum gitu ya. Misalnya ada Polygon macam-macam gitu ya. Itu adalah transaksi yang berjalan di istilahnya servernya Ethereum gitu ya. Jadi dari situ juga menghasilkan nilai. Karena transaksi itu berjalan, maka dia akan menghasilkan nilai juga. Gitu. Jadi nilainya ada dua ya, dari storing value gitu ya, sama transaction base gitu ya. Transaction base-nya ini yang mengakibatkan dia dibutuhkan. Gitu ya. Jadi ada value of need juga. Jadi fungsi uangnya udah makin kelihatan di sini. Gitu ya. Terus yang ketiga ini adalah Cardano gitu ya. Cardano sebenarnya Ethereum ini juga udah berubah jadi yang ketiga gitu ya. Yang sebelumnya butuh energi consumption yang gede, dan sekarang udah jadinya nggak gede lagi gitu ya, sama kayak Cardano. Jadi ini adalah tiga fase ya. Jadi hampir sama, ini juga punya aplikasi dalam suatu coin itu, dan suatu server itu. Jadi dia menghasilkan uang juga, value juga dari sebuah transaction atau pembuatan aplikasi di dalamnya. Gitu ya. Jadi Bitcoin itu istilahnya benar-benar untuk menyimpan value. Kalau yang ini bisa menghasilkan value-value dari jasa yang dihasilkan oleh ini, gitu ya. Misalnya menyimpan gambar, gitu ya, NFT, ya contohnya NFT. Itu kan sebenarnya menghasilkan value juga ya, menghasilkan value transaction-nya setiap transaksi NFT, maka dia akan dapat sekian persen, gitu ya. Jadi itu menghasilkan value dari transaction base, dari application, dari jasa, gitu ya. Jadi sebenarnya ya kalau bisa dibilang sebenarnya Ethereum dan Cardano ini adalah bisnis tapi dalam bentuk koin, gitu ya. Terus Bitcoin itu sendiri beda ya. Bitcoin benar-benar untuk storing value, istilahnya uang lah. Kayak istilahnya uang gitu ya. Uang itu kan sebenarnya nggak punya nilai ya. Cuman kita sepakat aja bernilai segini karena kita emang udah percaya gitu ya. Sebenarnya uang nggak ada nilainya karena dia sudah dihilangkan sejak tahun 80 dari standar emas gitu ya. Dulu uang itu USD itu dulu standarnya pakai emas gitu ya. Cuman sejak tahun 80-an, 60-an gitu ya, itu sudah dihilangkan dari emas, standar baku emas. Jadi dia sudah tidak terkait dengan emas. Gitu ya, karena masalah scalability ya. Scalability artinya uangnya kayaknya saya pernah bahas di Stockbit ya. Jadi artinya ketika kita mengkaitkan sesuatu dengan sesuatu yang tangible, gitu ya, misalnya emas gitu ya, kita butuh lebih banyak emas untuk cetak banyak uang. Jadi skalabilitasnya nggak bisa berlipat ganda. Tapi kalau dia diubah terhadap transaction base gitu ya, artinya production and transaction base gitu ya, demand and supply gitu ya, maka dia bisa skalabilitasnya lebih tinggi. Nah, itu kelemahannya adalah salah satunya terjadi pada era pandemi COVID ya, di mana kita mendapati banyak cetak uang tapi tanpa menghasilkan production. Jadi ya itu kesalahan pencetaknya sebenarnya. Itu ya. Jadi sama ya, digital coins adalah kayak gini. Sebenarnya saya udah banyak menanyakan para ahli ya. Misalnya salah satunya di lembaga-lembaga tertentu, misalnya yang ahli-ahli waktu saya diundang sama Pak Billy Ting gitu ya. Terus sama Stockbit, salah satu head analis mereka, saya tanyakan juga bagaimana sih digital coins menurut mereka gitu ya. Menurut mereka digital coins itu sama ya. Itu adalah suatu bentuk alternate aset. Gitu. Jadi kalau gua ada uang, gua paling naruhnya cuma 1-5% dari uang gua yang free gitu ya. Jadi kecil banget porsi mereka untuk digital coins ini gitu ya. Artinya ketika mereka gagal, mereka nggak nangis-nangis ya karena cuma hilang 5% gitu ya. Tapi kalau mereka berhasil itu bisa sampai 3.000 kali lipat, bisa jadi 150-an persen dari portofolio mereka. Itu jadi itu adalah suatu konsep alternate asset gitu ya. Kalau teman-teman mau invest mungkin 1-5%. Gitu ya.
Oke, berlanjut ke insurance nih, penting nih insurance ya. Insurance itu apa sih sebenarnya? Ya, di sini penjelasannya sangat ribet dan sangat marketing banget ya. Insurance is financial product sold by insurance company to safeguard you. Jadi dia sebenarnya fungsi gambar ini untuk marketing aja gitu ya. Or your property against the risk of loss, damage or theft ya. Artinya seakan-akan dia mau jualan ke saya gitu ya. Tapi in a nutshell gitu ya. Sebenarnya insurance itu adalah business of pooling risk gitu ya. Artinya orang sana punya risk besar, saya punya risk kecil, terus dia jadiin suatu rata-rata risk itu gitu ya. Sehingga selisih antara risk saya sama risk dia gitu ya, itu bisa jadi suatu keuntungan. Contohnya kayak gini. Nah ini ya, ini adalah risiko misalnya orang sakit atau orang mati ya, orang meninggal gitu ya. Bisnis insurance health atau insurance yang berhubungan dengan jiwa, insurans jiwa ya. Jadi ada kemungkinan mati meninggalnya 5 orang gitu ya. Itu ada yang udah tua, mungkin 55% dalam 5 tahun ke depan atau 1 tahun ke depan, itu dihitung semuanya oleh mereka gitu ya. Pooling risk-nya mungkin sekitar 25% gitu ya. Nah, terus satu orang meninggal ternyata dalam 5 itu. Jadi dia cuman dapat dia kasih klaimnya 20% dong, gitu ya, 20% dari ini. Jadi istilahnya dia udah profit 5% dari 5 orang ini, gitu ya. Jadi istilahnya risiko-risiko kita ini di-pooling. Makanya kita akan melihat bahwa kalau misalnya asuransi kesehatan tuh semakin tua akan semakin mahal, bahkan bisa ditolak, gitu ya. Kalau semakin muda semakin murah, gitu ya, karena risikonya mereka hitung di-pooling. Nah, mereka hitung bahwa lu cukup bayar segini dalam jangka waktu segini, gitu ya. Jadi istilahnya pooling risk sebenarnya untuk mendapatkan profitnya. Nah, yang sering jadi pertanyaan itu adalah BPJS atau tambah swasta sih Pak, gitu ya. Nah, kalau BPJS itu sebenarnya sudah mengcover hampir seluruh semua penyakit yang ada yang umum ya di Indonesia ya. Tapi sistemnya itu inconvenient gitu ya. Salah satunya adalah sistem rujukan bertahap gitu ya. Jadi kita nggak bisa langsung ke spesialis atau apa, operasi gitu. Kita harus melalui tahapan misalnya apa namanya dari puskesmas dulu macam-macam. Mungkin ada orang yang nggak tahan dengan semua itu dan pengen untuk tambah swasta. Nah, itu adalah satu aspek yang teman-teman bisa pertimbangkan ketika teman-teman bisa mau tambah swasta gitu. Ada juga aspek waiting time ya for certain types of terapi ya. Jangan disangka kalau kita pakai BPJS itu kita tidak bersaing dengan orang lain yang pakai BPJS ya. Jadi ada banyak orang kadang-kadang ada antri misalnya untuk kemoterapi misalnya. Itu bisa berbulan-bulan. Kadang-kadang kalau swasta dibedakan gitu ya karena mereka istilahnya saya juga nggak tahu ya kenapa dibedakan. Tapi ada aspek waiting time ini yang terjadi di rumah sakit gitu ya. Dan ini bisa diterobos oleh swasta atau umum, kita bayar sendiri gitu. Jadi aspek-aspek inilah yang mungkin teman-teman mesti pertimbangkan ketika mau tambah swasta. Tapi kalau misalnya enggak dan teman-teman nyaman-nyaman aja dengan BPJS saat ini, harusnya sih it's okay gitu ya. Dan kalau misalnya teman-teman juga misalnya mau melakukan operasi di luar negeri, misalnya ada sesuatu yang nggak ditanggung gitu ya oleh asuransi di sini gitu ya, teman-teman bisa menggunakan swasta. Atau teman-teman punya penyakit unik gitu ya yang harus ditangani di luar negeri mungkin harus pakai swasta gitu ya. Jadi ada aspek-aspek yang teman-teman bisa perhatikan. Tapi secara umum gitu ya, hampir semua ditanggung oleh BPJS Kesehatan gitu ya. Entah itu ketenagakerjaan atau yang BPJS umum gitu ya. Ini yang penting ya. Jadi health insurance itu always benefits average person. Jadi kalau kamu bukan orang kaya banget gitu ya, itu biasanya akan ya average person itu kalau kamu punya penghasilan mungkin 130 miliar, 30 juta per bulan, itu mungkin kamu udah nggak butuh lagi health insurance gitu ya. Karena ya udah gitu ya. Artinya kamu di sini di Jakarta itu ada survei yang menunjukkan bahwa rata-rata orang itu akan menghabiskan sekitar 130.000 ya ketika dia di rumah sakit ya. Itu termasuk kehilangan salary dan consumption during hospitalization. Ya jadi rata-rata itu 130 juta gitu ya. Kalau kita orang biasa ini misalnya gitu ya, basic salary UMR Jakarta itu ada sekitar 4,6 juta per bulan gitu ya. Maka
spending dari hospitalization ini akan merusak balance kita ya. Balance keuangan kita itu jadi rusak banget gitu ya. Karena coba lihat ini, 4,6, 130 juta itu berapa kali gitu ya. Bisa 30 kali lipat gitu. 30 kali lipat 30 bulan. Itu 3 tahun kita bekerja hanya untuk hospitalisasi kita. Jadi makanya health insurance ini always benefit average person. Gitu ya. Jadi selalu ada, kecuali kita kaya banget. Ini ya, ini data kayanya ya. Data kayanya adalah mungkin per bulan 130 juta gitu ya. Maka kita bisa bilang bahwa kita nggak butuh health insurance. Tapi average person itu paling penghasilannya di bawah itu gitu ya. Ini cuman mungkin 5% dari orang Indonesia itu penghasilannya mungkin 130 juta gitu ya per bulan gitu ya. Per bulan. Jadi dia akan selalu menguntungkan average person gitu ya. Lanjut, life insurance gitu ya. Mungkin di sini life insurance itu selalu kita lihat di iklan TV, iklan YouTube gitu ya, bahwa life insurance itu dia selalu dilambangkan dengan cintailah keluargamu gitu ya, atau apa, lindungi keluarga Anda dari risiko ya gitu ya, model-modelnya gitu ya. Kenapa gitu? Karena bahan pertimbangan dari asuransi jiwa itu adalah bagaimana kita bisa meninggalkan keluarga kita atau orang yang kita sayangi gitu ya dalam keadaan nyaman selama beberapa tahun setelah kita meninggal atau mati gitu ya. Jadi itu adalah basic premise daripada life insurance gitu ya. Jadi ketika kita hidup sendiri, nggak ada tanggungan atau apa, ya itu dipikirkan sendiri gitu ya. Perlu nggak sih asuransi jiwanya gitu ya? Wong saya nggak ada yang saya tanggung gitu ya, nggak ada yang saya biayai, jadi saya perlu nggak life insurance gitu ya. Jadi mandatory atau enggaknya tergantung teman-temannya, tergantung tanggungan. Konsepnya itu adalah yang tadi saya sebutkan ya. Ketika kita punya tanggungan gitu ya, kita ingin melindungi resiko misalnya anak kita sekolah gitu ya. Anak kita masih sekolah nih sampai sekian tahun gitu ya. Terus istri saya juga butuh untuk jalan dapurnya gitu ya selama 10 tahun saya meninggal gitu ya. Maka expected return atau yang kita harapkan ketika tanggungannya itu adalah sekitar 120 kali monthly expenses ya. Artinya dalam 10 tahun itu dia masih bisa mengcover risiko-risiko yang ada karena risiko-risiko ekonomi yang ada karena kita nggak ada. Gitu ya. Jadi ini adalah suatu angka statistik aja gitu ya. Aman ya. Itu 120 kali average monthly expenses gitu ya. Jadi expensesnya udah mati sendiri lah gimana ya. Jadi ini istilahnya kita memberikan ruang gitu ya untuk paling tidak uang pada yang selain untuk penguburan kita gitu ya. Juga untuk dia hidup mungkin 5 tahunan gitu ya. Ini kan dihitungnya harus adjusted terhadap inflasi gitu ya. Paling enggak 5 tahun ke depan udah jadi 2 kali lipat nih. Jadi paling enggak dia akan hidup mungkin nyaman 5 tahun gitu ya. Keluarga kita akan hidup nyaman 5 tahun setelah kita tinggal. Dalam 5 tahun itu mungkin udah ada ayah baru atau sudah ada yang menanggung mereka gitu ya. Harapannya kita sudah bisa melindungi dari aspek short term gitu ya terhadap kita meninggal gitu ya. Jadi itu adalah kepentingan dari life insurance ya. Kepentingannya adalah itu. Jadi expected returns-nya sekitar 120 kali ya. Kalau enggak ya rugi ya. Jadi biasanya kita selalu menerapkan segini. Gitu. Selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tentang mortgage dan rent ya. Butuh nggak kita ini KPR atau kita sewa aja gitu ya. Sewa aja. Jadi langsung aja kasusnya gitu ya. Misalnya ini ada rumah di Jakarta gitu ya. Rumah di Jakarta gitu ya. Terus dia dijual dengan harga 2 miliar ya. 2 miliar dengan kalau kita cicil KPR itu annual floating-nya annualnya KPR-nya sekitar 18% interest rate-nya gitu ya. Terus dengan kalau misalnya ternyata dia disewakan juga sama si pemiliknya gitu. Dia disewakan sekitar 40 juta per bulan gitu ya. 40 juta per bulan. Nah, ini yang harus kita pikirin gitu ya.
Kalau dia 2 miliar, maka harusnya berapa sih dia disewakan? Itu kan logikanya gitu ya. Dia harusnya berapa sih dia disewakan gitu ya. Harusnya gitu ya, dia disewakan tentu saja orangnya harus beat inflation ya. Dia pasti mikir, "Aku harusnya beat inflation nih." Tapi bisa jadi orang itu asal aja naruh 40 miliar gitu ya. Jadi di sini, target kita kalau misalnya mau, istilahnya mau nyewain properti kita itu targetnya adalah beating, minimal, sama dengan inflasi gitu ya. Misalnya inflasi adalah sekitar berapa tadi, 5% gitu ya per tahun rata-rata gitu ya. Maka harusnya dengan harga, 2 miliar ini harusnya dia sekitar 100 juta. Harusnya dia seharga 100 juta gitu ya. Tapi ini per tahunnya dia hanya sebesar 40 juta per tahun gitu ya. Berarti ini under value secara renting gitu ya. Misalnya mau ajarin under value renting dulu gitu ya. Under value renting itu, ini harusnya 100 juta ya, sesuai dengan inflasinya misalnya, biasanya lebih mahal gitu ya. Misalnya, biasanya kalau kita properti biasanya nariknya 2%-an, berarti hitungannya mungkin, 7% ya. Berarti ini seharusnya 140 juta gitu, tapi ini 40 juta aja per tahunnya gitu dia rumah sebagus ini gitu ya. Berarti harusnya ini adalah suatu rent yang bargain, itu murah gitu. Nah, selanjutnya bagaimana? Selanjutnya adalah kita mempertimbangkan gitu ya, ketika saya beli rumah itu, ini kan udah dapat nih rumah murah. Ketika saya beli rumah itu gitu ya, eee, atau merentnya gitu ya, uangnya itu bisa saya gunakan lagi dengan investasi yang lebih tinggi atau enggak. Karena ini di bawah inflasi loh, berarti saya nggak berat-berat banget untuk paling nggak menandingi menandingi harga ini gitu ya. Bayangkan saya punya uang 2 miliar gitu ya. Terus, saya dikeroposin oleh renting, 40 juta gitu ya. Saya dikeroposin oleh, renting 40 juta. Ya udah gampang, saya masukin 2 miliar ini gitu ya. Ini kan, nilainya berapa nih kalau dihitung-hitung, sekitar 2%. Ya udah saya masukin 2 miliar ini ke deposito. Saya masukin, uang ini ke deposito nih. Uang ini ke deposito gitu ya. Terus habis itu kan dapatnya berapa nih? Kalau deposito sekitar 5% berarti saya dapatnya 100 juta gitu ya. Masih untung masih untung dari uang ini untuk ngerent lagi. Atau kalau teman-teman punya usaha, daripada teman-teman sewa, kalau usaha itu menghasilkan misalnya 20% gitu ya, maka teman-teman bisa bargain nih, ini sangat murah gitu ya. Ini cuman 2% dari nilai ini gitu ya. Di mana inflasi 5%, ini di bawah inflasi loh. Inflasi itu gampang untuk mencapai ngebitnya itu gampang sebenarnya. Pakai deposito aja, gitu ya, atau pakai P2P aja, gitu ya. Jadi pentingnya itu, gitu ya. Ketika kita melihat ini, gitu ya, ini murah gitu ya, dibandingkan KPR 18%, gitu ya. KPR-nya gede banget 18%. Ya kalau misalnya kita bisa punya usaha atau investasi, misalnya investasi return-nya adalah stok itu mungkin sekitar 10-20% gitu ya. Kalau kita bisa maksimalkan 20% gitu ya, maka kita bisa KPR ini bisa ketutup dari investasi kita misalnya gitu ya. Kalau kita punya usaha juga gitu ya. Jadi kadang-kadang kita bisa pikirkan gitu ya, bahwa kita, butuh nggak, maksudnya bukan butuh ya, lebih murah mana gitu ya. Kita beli sekarang dengan KPR segitu atau kita sewa aja uangnya buat kita investasi. Jadi ya harus ada pemikiran itu. Kira-kira presentasenya lebih besar mana? Lebih untung mana? Lebih menarik mana? Gitu ya. Jadi kita bisa, kira-kira, lebih untung daripada, si mortgage atau rent. Jadi pertimbangannya itu ya, simpel kan sebenarnya, gitu. Tapi di sini ada pertimbangan lain, ya. Misalnya, kita mau nikah sama orang gitu ya, sama anak orang nih. Terus, mertuanya minta, harus ada rumah dulu supaya nikahnya jalan, gitu ya. Itu adalah social consideration gitu ya. Atau paling tidak, misalnya kita memang butuh rumah sekali gitu ya karena, ada aspek tertentu gitu ya. Misalnya, keluarga kita udah terlalu banyak gitu ya.
udah ada 2 orang tambahan gitu. Jadi kita menganggap ini suatu urgensi gitu ya. Tapi, ada suatu keuntungan ketika kita ambil KPR gitu ya. KPR ini memaksa kita berinvestasi dalam properti ya. KPR ini memaksa kita berinvestasi dalam properti. Kalau kita nggak bayar, kita deg-degannya bukan main kan. Gitu ya. Jadi dia akan membuat kita disiplin ketika kita, eee, istilahnya berinvestasi dalam bentuk suatu properti. Kadang-kadang kita bisa lihat, misalnya ayah saya dulu ya. Ayah saya tuh dulu beli rumah mungkin, 100, 200, 300 juta gitu ya, 100, 300 juta. Dipaksain nih mortgage, dipaksain KPR gitu dengan bunga rendah gitu ya, karena waktu itu kan ada program rumah gitu ya, kalau nggak salah rumah pertama gitu ya, KPR-nya PTN gitu ya, terus bayarnya murah gitu ya. Sampai sekarang, dititeni terus KPR-nya gitu ya, sampai selesai, udah selesai kan. Nah, sampai di hari ini beliau bersyukur bahwa beliau melakukan KPR itu, gitu ya. Walaupun bunganya ya gede gitu ya sebenarnya gitu ya, kalau dihitung-hitung komponnya gitu ya. Karena, istilahnya rumah itu sekarang harganya jauh lebih besar, jadi 1 miliaran gitu ya. Dari 100, 300 jadi 1 miliar, 1,5 miliar gitu ya. Jadi itu adalah suatu, eee, ya disiplin. Investasi juga kan, ini bentuk suatu investasi. Jadi, ya itu, kadang-kadang ada pertimbangan disiplin itu. Kalau kita KPR sekarang gitu ya, di kemudian hari itu harganya juga naik gitu ya, harga, rumahnya. Gitu. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan itu ketika kita rent atau mortgage. Tapi kalau ini kebangetan sih, harga 2 miliar cuman di-rent cuman 40 juta per tahun. Udah gitu, udah kalau kalau saya mungkin kalau dapat kayak gini gitu ya, saya kos-kosan lagi. Saya bikin kos-kosan lagi gitu ya. Jadi harga, saya bisa lebih besar daripada rent-nya gitu ya. Jadi ini menarik gitu ya. Ini adalah suatu yang menarik gitu ya. Kalau teman-teman, pikirin bisnisnya, ini terlalu murah, ya bisa saya kos-kosin lagi gitu, misalnya, gitu ya. Nah ini, sekarang kita akan belajar tentang leverage the market cycle ya. Leverage the market cycle itu artinya ya istilahnya memanfaatkan market cycle untuk kepentingan kita sendiri gitu ya. Lebih tepatnya kita akan melihat apa yang terjadi di next recession ya. Di next recession itu akan terjadi, inflasinya tinggi ya, inflasinya tinggi. Ini kenapa gitu ya. Ya sebenarnya kita, Indonesia nggak terlalu banyak cetak uang ya. Cuman karena, US itu memang, berpengaruh sekali, terutama mata uang dunia dipakainya US gitu ya. Jadi begitu kita, dulu 14 ribuan USD, sekarang jadi 15.700 gitu ya, itu akan mengakibatkan inflasi gitu ya, terutama pada produk-produk yang mungkin menggunakan impor gitu ya. Itu akan, sangat, berpengaruh terhadap, harga-harga barang gitu ya. Jadi di sini akan terjadi inflation rate yang tinggi gitu ya. Juga terjadi economic contraction gitu ya, karena tadi kita nggak punya daya beli gitu ya. Akhirnya, barang-barang tidak ter-afford atau permintaan berkurang terhadap barang-barang produksi itu, gitu ya. Jadi sehingga menyebabkan, production kita turun, ekonomiknya turun, gitu ya. Jadi yang terjadi adalah high inflation rate sama economic contraction. Nah, apa efeknya economic, contraction pada mikroekonomi, misalnya kita, diri kita sendiri gitu ya. Efeknya adalah ketika kita, mengalami economic contraction gitu ya, kita lebih vulnerable untuk, satu tidak naik gaji, 2 di-PHK gitu ya. Jadi, ya itu kelemahan kita adalah, orang yang lemah dalam konteks ini gitu ya. Karena kita satu dipengaruhi high inflation, kita nggak punya bargain power terhadap economic contraction gitu ya. Jadi kita nggak punya bargain power terhadap, usaha atau pekerjaan kita gitu ya. Jadi apa yang harus kita atasi gitu ya. Satu, pada saat high inflation rate ini kita akan melihat bahwa pasar saham cenderung entah itu sideways atau turun ya. Kalau di Indonesia itu sideways ya, kita lihat masih sideways. Gitu ya, masih turun enggak, naik juga enggak gitu ya. Di tengah-tengah gitu ya. Nah, secara overall jangka panjang ya. Misalnya juga aset-aset tertentu misalnya bond gitu ya.
itu juga nggak naik, nggak turun ya, sekitar 5%-an juga gitu ya. Jadi asetnya relatif stabil. Tapi ketika resesi ini udah selesai, aset itu akan lebih bernilai, gitu ya. Jadi di sini disarankan adalah sebenarnya uang kita itu jauh nggak bernilai karena inflasi tersebut, gitu ya. Walaupun sebenarnya aset-aset lain itu cenderung stagnan, ya stagnan sebenarnya mereka itu. Tapi uang kita ini nggak bernilai. Jadi uang kita nggak bernilai karena inflasi terus naik gitu ya. Asetnya lebih bernilai dong karena dia nilainya tetap gitu ya. Jadi di sini sarannya adalah salah satunya adalah invest in assets more ya. Jadi jangan takut terhadap bear market. Ya, artinya stoknya lagi rendah atau bagaimana atau bondnya lagi rendah gitu ya. Tapi investlah dalam bentuk aset-aset ya, misalnya properti gitu ya. Propertinya stagnan gitu ya. Jadi investlah dalam bentuk aset yang lebih baik gitu ya. Ingat ya, kalau properti itu mata dua ya, bisa jadi aset, bisa jadi liabilitas. Ya. Jadi teman-teman harus juga berpikir bahwa ini bisa saya manfaatkan nggak propertinya. Gitu ya. Kalau teman-teman nggak bisa manfaatkan, itu akan jadi liabilitas, beban. Gitu ya. Tapi kalau teman-teman bisa memanfaatkan, itu bisa jadi aset di masa depan. Itu yang satu itu, dua, stocks. Kalau stocks kan gampang ya, itu udah dipastikan mungkin aset kalau teman-teman belinya berpikir benar-benar ya artinya dia nggak turun dan menghasilkan dividen. Seperti yang saya bilang tadi Wonderful Company itu super simple, teman-teman bisa cari yang tumbuh kayak gitu. Pakai stok itu kelihatan yang valuable siapa aja gitu ya, nggak perlu saya sebutkan company-nya apa aja. Terus habis itu perlu kita tekankan adalah consumption kreditnya kita tekan. Misalnya kita mau beli barang itu jangan pakai kartu kredit lah gitu ya. Tapi kalau KPR mungkin kita bisa limiting atau nggak sama sekali gitu ya. Jadi istilahnya production itu termasuk KPR juga. Itu KPR itu production karena ada appreciating assets yang kita beli yaitu tanahnya. Gitu. Jadi termasuk production credit gitu ya. Production credit ini bedanya sama consumption itu apa? Kalau consumption itu membeli sesuatu yang harganya akan turun. Gitu. Kalau production itu membeli sesuatu yang harganya akan naik, gitu ya. Jadi naik melebihi bunga kreditnya. Jadi itu yang harus dipikirin. Maka KPR itu salah satu yang production credit juga sebenarnya. Gitu ya. Jadi tergantung penggunaannya, gitu ya. Kalau kita bisa melebihi nilai kreditnya, nilai interest rate dari kredit, maka dia akan jatuh pada aspek production. Tapi saran saya di sini pada saat kita melakukan apa namanya, karena bunga bank itu akan semakin tinggi, gitu ya, karena interest rate akan semakin tinggi untuk mencegah inflasi yang semakin tinggi, maka kita harus melimit atau paling tidak menghapuskan yang consumption, gitu ya. Kalau production ya, kalau dibutuhkan mungkin kita masih bisa melakukan, tapi limit ya, jangan terlalu banyak gitu ya, karena inflasinya itu belum belum stable gitu ya. Posisi sekarang itu masih naik 75 oh ya 75 Mbps 75 Mbps apa namanya 75 BPS ya. Jadi naik kemarin kan jadi naik 50 BPS walaupun udah turun gitu ya, tapi kita melihat bahwa inflasi di AS itu masih belum terkendali ya. Jadi masih walaupun targetnya inflasi di AS itu 7,3 terus ternyata realisasinya adalah 7,4, berarti kan itu menandakan bahwa belum terkendali ya oleh si Fed. Jadi otomatis kita masih mengharapkan adanya apa namanya BI rate yang naik atau interest rate yang naik gitu ya. Jadi limit your credit, cut down your consumption credit ya. Jadi hapuskan aja sekarang gitu ya. Karena kita bisa melihat bahwa bunga bank akan semakin besar nantinya. Kalau punya hutang segera lunasi karena hutangnya akan bernilai lebih mahal daripada tahun lalu gitu ya. Daripada hari ini gitu ya di masa depan. Satu itu, dua kalau kita bekerja kita harus brace up for layoffs or PHK. Jadi kita harus bersiap untuk itu. Salah satunya dengan maximizing emergency funds ya. Mungkin bisa ditaruh 10 kali lipatnya gitu ya. Walaupun di Indonesia mungkin sekitar 6 kali sampai 10 kali. Cuman di sini kita harus maximizing emergency funds dan free cash ya. Untuk tadi itu balik lagi ke assets ya, buying more assets pada saat contraction ini gitu ya. Yang ketiga adalah maximizing your income. Kalau punya income lain gitu ya, atau punya side hustle, itu di maximizing aja gitu ya. Salah satunya untuk generate free cash ini gitu ya.
Karena ini adalah suatu kesempatan gitu ya, di mana kita bisa melihat orang pada panik semua. Orang pada panik untuk, pada aset-aset gitu ya, pada aset-aset properti, makanya kita lihat bahwa misalnya properti di Jakarta dijual murah-murah gitu ya, yang di, Jakarta Utara itu, terus, stocks itu pada dijual murah gitu ya, itu karena ya hal itu tadi ya, orang pada panik gitu ya. Pada panik sehingga kita perlu, meningkatkan free cash untuk membeli aset-aset yang orang panik itu, orang yang nggak masuk akal, irasional itu, gitu. Jadi, kita, eee, kalau ya ini suatu leverage ya, suatu kesempatan bagi kita untuk memang membeli aset-aset yang lebih murah, gitu ya. Nah, ini adalah, yang terakhir dari saya, gitu ya. Kapan sih kita bilang bahwa, kita financially independent, gitu ya? Nah, ini sebenarnya adalah sebuah, studi gitu ya. Jadi ini, bukan suatu, pengalaman ya, tapi ini adalah sebuah statistik ya. Jadi, jika investment return-nya itu sama dengan 10 kali average monthly expenses ya. Investment return ya, artinya passive income ya, 10 kali expenses-nya kita gitu ya, 10 kalinya average monthly expenses gitu ya. Jadi, ketika itu terjadi, maka kita bisa, eee, hura-hura atau, istilahnya kita bisa hidup dari kebutuhan itu, itu sekitar 2/3 dari hasil investasi kita, dan bisa melakukan reinvestasi sepertiganya lagi, gitu ya. Sorry, kebalik, gitu ya. Bisa melakukan reinvestasi 2/3, kemudian mengisi lagi expenses bill-nya sekitar sepertiga daripada return investment, ya. Jadi diingat baik-baik ini ya. Jadi kita belum bisa, bilang kita financially independent if masih sama dengan investasi, kita punya investasi sama dengan nilai pada saat kita bekerja, itu jangan gitu ya. Karena kita juga harus melihat bahwa, investment kita ini bisa bertahan di masa depan, gitu ya. Bisa bertahan sampai masa depan. Makanya di sini ada pemikiran bahwa investasinya juga bisa direinvestasi 2/3-nya. Makanya nilai ini adalah itu menghasilkan 10 kali average monthly expenses kita, gitu ya. Jadi easy kan sebenarnya, teori-teorinya jelas gitu ya. Targetnya, yang penting ini kan targetnya. Target kita adalah ini, gitu. Kalau mau bebas dari active income ya. Artinya kita punya misalnya kita sehari-hari ini, punya, apa namanya, punya, penghasilan misalnya 12 juta, berarti kita harus, sebulan punya punya pengeluaran sekitar 12 juta per bulan. Kita, kalau mau dibilang financial independent, kalau misalnya kita udah 120 juta hasil investment kita per bulan, ya. Ini bukan suatu target yang, not approachable gitu ya, banyak orang yang sudah approachable gitu ya. Sebenarnya ada beberapa, determinan ya di sini. Satu gitu ya, ada orang yang hidup frugal. Hidup frugal, jadi perhitungan ini bisa dikurangi dari expenses-nya. Misalnya kita hidup di desa yang mungkin perlu 2 juta aja gitu ya. Berarti kita perlu return of investment cuman 20 juta gitu ya. Ada orang yang frugal kayak gitu. Kalau teman-teman lihat di YouTube-YouTube tuh banyak ya, orang yang frugal banget gitu ya. Frugal artinya dia hidupnya hemat banget gitu ya. Ya itu bisa retire early because, dia tekan expenses-nya. Tapi kan kita nggak mau hidup menderita ya, mau hidup juga senang-senang aja. Jadi ya expenses biasa aja pada saat kita biasa, dalam setahun gimana gitu ya, investment-nya harus 10 kalinya. Karena kita harus pikirkan juga, investasi ini bisa bekerja untuk kita, untuk diri investasi lagi 2/3-nya, gitu ya. Oke, mungkin sekian dari saya untuk, personal finance ini gitu ya dari saya. Kalau ada pertanyaan saya kasih waktu 5 menit untuk, eee, memberikan pertanyaan dalam kolom chat, nanti akan saya jawab. Ini ada yang nanya ya, Ebit ya, Pak Ebit ya. Loh, Pak Ebit ini kalau nggak salah ikut kelas saya ya, yang fundamental. Ya udah, gini ya, apakah fenomena artis jam tangan, RM
yang harganya dari 1,4 miliar jadi 7 miliar, atau sepatu yang harga 5 juta jadi 15 juta, atau Lego dari 1 juta, dari 10 juta, termasuk barang produks maksudnya dia menghasilkan nilai yang lebih tinggi gitu ya. Eee, Satu, mungkin iya, tapi itu nggak liquid ya. Yang saya tahu gitu ya, saya dulu, pernah diajarin mama saya gitu ya, eee, namanya pedagang diamond, misalnya diamond gitu ya. Pedagang diamond itu dia butuh koneksi gitu ya, untuk jual mahal. Jadi dia, istilahnya dia tahu orang yang pengkoleksi itu, gitu ya. Jadi di sini, kita nggak bisa sembarangan untuk masuk ke dalam suatu segmen yang kita nggak kuasai, misalnya jualan atau flipping ya, ini namanya flipping, jualan jam atau sepatu gitu ya. Karena pada intinya, itu barang semuanya cuman barang yang mereka percayai harganya mahal dan mereka pengen banget beli gitu ya. Jadi, karena urgensi yang sifatnya wants itu, jadi dia membeli dengan harga mahal. Jadi menurut saya gitu ya, menurut saya kalau teman-teman punya, komunitasnya gitu ya, punya komunitasnya ataupun teman-teman berdiri di artis-artis gitu. Artis-artis itu kan ya sebenarnya mereka punya, socially very good ya. Jadi mereka akan lebih mudah untuk menjual 5 jadi 15 juta dibanding kita yang nggak mungkin gitu. Ada orang mau bayar kita 7 miliar untuk hal itu, karena kita nggak kenal siapa-siapa, kecuali teman-teman kenal seseorang gitu ya. Jadi saya nggak menutup kemungkinan juga teman-teman, bisa berinvestasi di hal ini gitu ya, tapi teman-teman harus pikirkan bahwa dia artis, dia punya sosial, dia dikenal banyak orang, jadi dia mudah untuk, melikuidkan uangnya lagi dalam bentuk aset, sepatu, atau apa, gitu ya. Jadi itu yang perlu teman-teman pikirkan ya, flipping, itu untuk flipping. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Saya berikan waktu 5 menit ya. Wah, pas 2 jam ya. 5 menit, 10-10 ya. Ngomong-ngomong tentang wonderful company, bentar saya ini dulu deh, saya, daripada saya nunjuk-nunjuk nama company-nya, saya matikan dulu record.